Gadis itu hamil tetapi melahirkan 4 ekor ular berbisa. Masing-masing mengeluarkan lidahnya ke arahnya. Dia telah mencoba segala cara untuk membunuh mereka. Tetapi anak-anak ular itu justru semakin bergantung padanya. Akhirnya, gadis itu menjual anak pertama dan ketiga demi 2 kulit binatang murah. Dia menjual anak pertama dan ketiga. Anak-anak ular tersebut benar-benar kecewa pada ibunya. Ternyata betina jelek ini benar-benar tidak mencintai mereka. Anak keempat bahkan dalam kemarahannya mendorongnya jatuh dari tebing. Ketika dia membuka matanya lagi, di telinganya ada suara panik dari 2 bocah kecil. Kakak ketiga, betina jahat itu sepertinya sudah mati. Jika mati, ia sudah mati. Lagi pula, jika dia hidup, dia hanya akan menyiksa kami. Wanita yang mendengar kata-kata ini, tiba-tiba membuka matanya. Betina apa? Dia ternyata masih hidup. Terhenti di tengah ledakan besar itu. Dia menatap 2 anak tersebut dengan bingung. Hei, anak kecil, ini tempat apa? Namun, belum sempat dia selesai berbicara. 2 anak kecil mundur seperti melihat hantu. Anak kecil berambut hitam yang pertama kali berbicara. Dia masih hidup, Beiji. Beiji? Nama ini terdengar agak familiar. Namun, dia tidak bisa mengingatnya seketika. Yang penting saat ini adalah luka di belakang kepalanya. Anak kecil, kepalaku sangat sakit. Tolong periksa. Dia melotot dengan mata sebesar kacang kenari. Ditambah dengan darah yang mengalir dari kepalanya. Anak kecil itu mundur 8 langkah. Ketakutan, 2 anak kecil itu mundur beberapa langkah lagi. Anak kecil berambut hijau menunjukkan giginya. Jangan pikir kamu bisa memukul kami tidak takut padamu. Betina jahat, kamu memukul kami sekarang. Tidakkah kamu takut kami akan membalas saat kami besar nanti? Betina jahat? Beiji, bukankah ini adalah penjahat besar yang dia lihat sebelumnya di pasangan buas? Bukankah itu penjahat besar yang berakhir tragis? Tidak mungkin. Peristiwa sial seperti ini membuatnya terjebak, tapi tetap tidak menyerah untuk memastikan. Anak-anak, siapa kalian? Namaku siapa? Mendengar itu, anak ular berambut hijau kebiruan mengernyitkan wajahnya dengan sinis. Betina jelek, apa yang kau pretenkan dengan kami? Apakah kau ingin bermain drama kehilangan ingatan itu lagi? Anak ular berambut putih tampak sedikit lembut. Namaku Beiwu, dia adalah Siking. Kau adalah Xian. Kau adalah betina yang hitam, jelek, kecil, dan lemah. Wanita itu langsung mengangkat kedua kakinya. Lalu terjatuh kembali. Benar-benar sama persis. Xian adalah ibu dari 4 penjahat besar, Dongqi, Nanmo, 11 King, Beiji, ibu dari 4 manusia buas ular berdarah dingin. Jadi ini adalah ibu kandung. Dalam cerita aslinya, dia sama sekali tidak menyukai pasangan manusia ular. Oleh karena itu, sangat membenci keempat anak ular buasnya sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan selain memukul dan menghukum anak-anak. Bahkan hanya untuk 2 kulit binatang. Mereka menjual yang tertua dan kedua. Kepribadian keempat penjahat itu semuanya mirip dengannya. Akhirnya dibunuh secara bersamaan oleh beberapa anak. Sungguh menyedihkan. Ketika dia kembali tersadar, anak-anak yang tadinya ingin memukul dan membunuhnya sudah tidak ada. Ya, benar. Dengan ibu seperti ini, anak mana yang akan menyukainya? Setelah duduk bersandar di dinding sebentar, dia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Bau yang datang silih berganti, membuatnya merasa mual hampir mau muntah. Dia baru menyadari bahwa di dalam gua ini, banyak sekali tumpukan. Di mana-mana ada bangkai binatang yang membusuk. Di atas ranjang kulit binatang yang tersisa, juga dipenuhi dengan kotoran. Dia merasa seluruh tubuhnya gatal. Dengan sembarangan menggaruk dengan tangan. Sungguh, itu adalah tumpukan lumpur hitam yang besar. Siapa yang bisa tahan dengan ini? Xian segera berdiri dengan bersandar pada dinding. Menjelajahi apakah kekuatannya masih ada di akhir dunia. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pengguna kemampuan ganda dari elemen kayu dan ruang. Dia adalah bakat langka dengan 2 kemampuan di akhir dunia. Dia memikirkan sesuatu. Dengan segala tenaga, dia berhasil membuka celah kecil di ruang. Meskipun hanya berukuran 1 meter kubik. Namun, itu penuh sesak. Dia menemukan sebuah tisu basah antiseptik dari dalam. Dia menangani luka di belakang kepalanya dengan sederhana. Kemudian dia perlahan membuka kedua tangannya. Sebuah tunas kecil tumbuh di telapak tangannya. Senyumnya akhirnya muncul di wajahnya. Dia sangat bersyukur bahwa kedua kemampuannya juga ikut terbawa ke sini. Dia merasa segar kembali. Dia mengeluarkan pisau dan garam dari ruang. Dia melihat ada ubi jalar mentah di pintu masuk gua. Dia mengupas kulit ubi jalar dengan pisau perak. Setelah membuka mulutnya dan memakannya, dia merasa sedikit lebih baik untuk perutnya yang lapar. Dia berjalan keluar gua dan mencabut beberapa ranting kering. Dia berusaha membuat sapu sederhana. Dia membersihkan sampah-sampah di dalam gua satu persatu. Memanfaatkan cuaca yang baik. Dia juga mencuci dan menjemur kulit binatang yang kotor di atas tempat tidur. Setelah menyelesaikan semua ini, dia menundukkan kepala dan mencium dirinya sendiri. Baunya sangat busuk.
Kulit serigala abu-abu di tubuhnya juga keras. Bulu-bulunya menggumpal. Semuanya sudah berkerak. Dia benar-benar ingin mandi. Tapi hari ini tidak ada waktu. Perutnya sangat lapar. Dia juga harus memasak untuk dua anak ular kecil itu. Hanya saja di dalam gua ini tidak ada makanan sama sekali. Gua. Manusia serigala, Lang FNG, berdiri di depan gua memanggilnya. Para peserta sedang meneriakkan di dalam gua. Tim berburu Xian telah kembali untuk mengambil daging. Nama suku ini adalah Yan Xiang. Dunia manusia buas. Pria dapat berubah menjadi binatang. Dan juga bisa berubah menjadi bentuk manusia. Mereka memiliki tubuh yang kuat. Kekuatan serangan mereka sangat hebat. Betina lemah. Setelah dewasa, mereka hanya bisa dalam bentuk manusia. Tidak dapat berubah. Ketika dunia berubah, kelahiran betina semakin sulit. Rasio jantan dan betina hampir menjadi 10:1. Jadi betina menjadi objek perebutan dan perlindungan para jantan. Bahkan ibu Xian yang begitu buruk dan kotor, malas dan jahat, betina yang tampaknya tidak bisa bertahan lama, tetap akan dirawat dengan baik oleh suku. Para jantan di suku setiap hari pulang dari berburu, selalu menyisakan beberapa potong daging untuknya. Namun karena dia adalah betina jelek khas dunia binatang, jadi selama bertahun-tahun ini, dia, selain memiliki seorang pasangan manusia buas ular, tidak ada yang ingin menginginkannya. Kali ini dia mendapatkan sepotong daging besar, juga mengambil sedikit tulang besar yang ditinggalkan orang lain, juga memanfaatkan sifat tanaman untuk menggali sedikit kentang, memasak satu panci besar daging babi rebus dengan kentang. Namun, melihat langit di luar semakin gelap, dua anak ular itu belum kembali. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Dia dengan cepat berlari keluar, mencari kemana-mana 11 King dan Beiji. Sejujurnya, Xian tidak takut pada apapun, tapi sebenarnya dia takut pada ular. Namun saat ini yang ada hanyalah rasa cemas. Untungnya, tidak perlu mencari lama. Dua anak itu pun muncul, mempertanyakan kenapa mereka berteriak. Melihat mereka dengan wajah yang sangat tidak sabar, Xian merasa marah dan tak berdaya. Tapi yang penting mereka baik-baik saja. Jadi dia memanggil kedua anak itu untuk pulang makan. Tapi anak ketiga menundukkan kepala. Dia bilang di hutan sana ada binatang telinga panjang yang terluka. Xian tiba-tiba matanya bersinar. Bukankah telinga panjang itu berarti kelinci? Daging kelinci tidak hanya lezat, bulunya juga sangat berguna. Jadi dia memutuskan untuk pergi melihat. Dua anak itu dengan sukarela memimpin jalan di depan. Tapi semakin dalam dia berjalan, karena takut tersesat, dia ingin membawa dua anak ular itu kembali. Namun, saat dia berbalik, dia langsung berhadapan dengan seekor ular hijau. Ular itu bahkan menggerakkan lidahnya yang kecil ke arahnya. Dia merasa darahnya mengalir dingin dari kepala sampai kaki. Dia bahkan terdiam di tempat tidak berani bergerak. Itu adalah ular. Oh Tuhan! Ketika dia menyadari, dua anak kecil itu sudah menghilang. Jadi dia sedang dijahili? Sementara itu, ular putih. Dari dua kecil, ular kecil, segera kembali ke gua. 11 King tidak bisa menahan tawa. Betina kayak itu, dia akan mengalami kesulitan besar malam ini. Saya tidak percaya dia si buta jalan bisa kembali. Namun, Beiji menariknya. Kakak ketiga, lihat, apakah kita kembali ke rumah yang salah? 11 King baru bisa menahan tawanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat. Gua itu bersih dan segar. Tidak ada lagi bau busuk itu. Bahkan ada sebuah celah batu kecil, dihiasi dengan bunga liar kecil yang indah. Mereka telah tinggal di sini selama beberapa tahun. Tidak mungkin mereka salah mengenali rumah mereka sendiri. Tapi mengapa rumah hari ini jadi bersih? Dan di atas meja juga terdapat makanan. 3 cangkang kelapa setengah bulat diletakkan di atas batu. 30 kelapa terjual besar diletakkan di atas batu. 3 cangkang kayu setengah bulat seperti kelapa diletakkan di atas batu. Seolah-olah ada seseorang yang menunggu mereka pulang untuk makan bersama. Beiji teringat kata-kata betina jelek sebelumnya. Saya sudah menyiapkan makanannya, sudah menunggu kalian cukup lama. Dia melihat ke arah 11 King. Saudara ketiga, jangan-jangan ini benar-benar masakan betina jelek? Reaksi pertama 11 King adalah tentang betina jelek itu. Mengapa dia bisa sebaik itu? Jangan-jangan dia ingin membunuh mereka dengan racun. Beiji mengambil sepotong kentang dan mulai memakannya. Segera, matanya berbinar. Kakak ketiga, coba deh, ini benar-benar enak. 11 King perutnya menggerung sebentar. Akhirnya, dia duduk dan makan bersama adiknya. Tapi saat makan, dia merasa ada yang tidak beres. Betina jahat itu hari ini benar-benar aneh. Dia bersih-bersih dan memasak. Ada yang tidak biasa, pasti ada sesuatu yang aneh. Dia segera memikirkan jawabannya. Jangan-jangan betina jelek itu ingin menjual mereka? Wajah 11 King terlihat mengerikan. Dia pasti ingin menjual kita juga. Dia memang tidak pernah menyukaiku. Dulu dia bahkan pernah menjualku. Kalau bukan karena wajahku yang hancur, aku pasti sudah dijual. Aku sudah dijual olehnya. Di bawah rambut panjang berwarna hijau, setengah wajahnya adalah bekas luka mengerikan akibat terbakarnya.
Manusia buas ular berdarah dingin. Tidak diterima dimanapun. Adalah keberadaan yang bahkan tidak dicintai oleh ibu yang dekat. Tai Beilin tidak berkata apa-apa. Menjual mereka. Dia yakin bahwa hal seperti ini bisa dilakukan oleh betina jelek. Mereka hanya bernilai satu kulit binatang. Dua anak itu tiba-tiba tidak bisa makan apa-apa. Bahkan yang jantan pun tidak bisa makan. Duduk berhadapan dalam bentuk manusia. Ada kesedihan yang mengalir di dalam tatapannya. Sementara itu, Xian menghadapi masalah besar. Seekor harimau putih dengan cahaya merah di matanya. Sedang melihatnya dengan rakus. Anak sialan itu. Ternyata ingin memaksanya memberi makan binatang buas. Xian mengangkat dan menggoyang-goyangkan pisau kecil di tangannya. Pisau kecil ini bagi harimau putih di depannya. Mungkin hanya seperti tusuk gigi. Tanpa berkata-kata, dia langsung memanjat pohon. Lalu mengeluarkan pistol dari ruangannya. Segera mengisi pelurunya. Cadangan pelurunya tidak banyak. Satu lembar. Satu lembar untuk satu tembakan. Tapi berkaitan dengan hidup dan mati. Tidak bisa membiarkannya ragu. Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkan ke arah mata harimau putih. Dia melepaskan tembakan pertama. Sayangnya tidak mengenai sasaran. Harimau bergerak terlalu cepat. Namun, wajahnya tetap terluka cukup banyak. Harimau yang marah jelas semakin marah. Xian segera memanjat pohon. Sambil memanjat pohon, dia menggertakkan gigi karena marah. Apakah ini masih hewan? Ini lebih sulit dibunuh daripada zombie. Setelah memanjat beberapa langkah, dia langsung kehabisan napas. Melihat harimau sudah mendekati, Xian menggenggam sulur. Dia segera menggunakan kemampuan kayunya untuk melilit. Menyiapkan jebakan kecil untuk menjebak kaki harimau. Ternyata, kuku harimau terlalu cepat. Terjebak oleh sulur yang tiba-tiba tumbuh. Terjatuh ke tanah. Xian segera menangkap sulur di pohon besar dan memanjat ke atas. Harimau ini tidak putus asa. Jelas-jelas ingin memakannya. Sebelum terang, orang-orang menyadari dia hilang dan masih ada banyak waktu untuk mencarinya. Mengulur waktu tidak ada gunanya. Ingin menyelamatkan diri. Hanya dengan membunuh harimau itu. Dia berpikir sejenak dan mengganti dengan seutas tali perak dari ruangnya. Satu ujung melilit sebuah cabang. Jeratnya dipasang dengan sangat tersembunyi. Setelah jebakan dipasang, harimau putih besar tepat bersiap untuk menerkam. Xian melirik harimau itu dengan menantang. Lalu dia memanjat pohon. Harimau putih besar marah. Melompat dengan kuat ke arah pohon. Kemudian, garis-garis tipis segera muncul di tubuhnya. Setetes demi setetes darah mengalir dari ujung tali. Matanya, lehernya, dan kakinya semua terluka. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah harimau putih besar. Kehilangan kekuatan dan keseimbangan. Harimau besar jatuh sekali lagi dengan keras ke tanah. Setelah berjuang selama belasan menit, dia tidak bergerak lagi. Saya sudah mengalami banyak hal setelah menjadi tidak fokus. Ibu dari keempat anak ular mengamati sejenak dan memastikan tidak ada yang salah. Dia dengan cepat melipat benang dan mengikatnya di pinggang. Dia turun dengan hati-hati. Dia mengambil pisau kembali dan memotong daging dari tubuh harimau putih. Dia yang belum makan malam. Perutnya sudah lama keroncongan. Menggunakan daging panggang yang ditusuk. Menggunakan kayu untuk menusuk dagingnya sendiri. Menaburkan sedikit garam. Memanggangnya untuk dimakan. Tanpa dia sadari, tindakan-tindakannya ini. Semua diperhatikan oleh seekor burung hantu kayu di jauh dari pohon. Belum pernah terdengar bahwa betina juga bisa berburu. Betina jelek yang hitam dan buruk ini. Betina kecil yang hitam. Ternyata berhasil membunuh binatang buas hutan. Ada sesuatu yang dipanggang di tanah yang beraroma sedap. Setelah ibu dari keempat anak ular makan dengan puas, dia pun meninggalkan tempat itu. Burung hantu kayu mendekati tumpukan api. Dia mengambil daging panggang yang tidak dihabiskan oleh ibu dari keempat anak ular. Gulu semuanya ke mulut. Kemudian matanya berbinar. Wah, enak sekali. Gerakannya lincah, makanannya juga enak. Jika tidak terlalu kotor dan jelek, dia mungkin akan memilihnya sebagai betina kecilnya. Ibu dari keempat anak ular itu berlari cukup lama. Saat matahari hampir terbit, akhirnya merasa sesuatu yang familiar di depannya. Saat ini, dia merasa marah dan tertekan. Dua anak kecil itu memang memiliki dendam terhadapnya. Tapi itu adalah urusan kehidupan sebelumnya. Apa hubungannya dengan dirinya? Ada hubungannya dengan bumi. Dia selalu berpikir untuk baik kepada dua anak kecil itu. Namun dua anak kecil itu menyebabkan dia seperti ini. Ini adalah pertama kali dia menjadi ibu. Kenapa harus mengalah pada mereka? Ibu dari keempat anak ular itu kembali ke gua dengan penuh semangat. Melihat di sudut gua, 11 King dan Bilin yang tidur berpelukan. Hatinya yang tadinya marah perlahan tenang. Dua anak nakal. Bahkan tidak tidur di tempat tidur di lantai tidak dingin, ya? Ibu dari keempat anak ular sangat marah. Bangun! 11 King dan Beiji sudah mendengar suara gaduh sejak tadi. Mereka hanya malas untuk menghiraukannya. Mereka kemarin menipu betina jelek. Dia pasti akan menghukum mereka ketika kembali hari ini. Namun, mereka sudah terbiasa dipukul. Hanya dipukul tapi tidak mati.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Namun, Xian tidak hanya tidak memukul mereka. Dia juga membiarkan mereka tidur di tempat tidur. Yang lebih aneh adalah, dia bahkan membiarkan mereka memanggilnya ibu. Sungguh membingungkan. Bukankah semua ini bukan yang dia minta? Di atas gilingan. Tidak boleh tidur di tempat tidur. Tidak boleh memanggil ibu. Xian mengerutkan bibirnya. Ini adalah kesalahan yang dibuat oleh pemilik sebelumnya. Dia berpikir sejenak dan tenang memberitahu mereka. Mulai hari ini, semuanya akan tidur di tempat tidur. Tapi mereka harus meminta maaf atas kejadian semalam. 11 King langsung menolak. Tidak mungkin baginya untuk meminta maaf kepada betina jelek. Namun, Beiji tiba-tiba berbicara. Maaf, tadi malam kami hanya ingin menakut-nakutimu. Sebenarnya, begitu kami kembali ke gua semalam. Dia merasakan perubahan pada betina jelek. Rumah sudah bersih. Masih ada makanan hangat. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan kehangatan rumah. Jadi, dia ingin memberi betina jelek sebuah kesempatan. Lagi pula, bagaimana jika betina jelek benar-benar berubah menjadi baik? 11 King melihat adiknya membelot. Dia marah dan keluar dengan memeluk kentang. Melihat itu, Beiji segera mengejarnya. Ketika Xian sadar kembali, di dalam gua hanya tersisa dia seorang. Berjalan sepanjang malam, dia kelelahan hanya bisa menulis napas. Dia sembarangan meminum sisa makanan dua anak ular kemarin. Dia langsung tidur di tempat tidur. Namun, tempat tidur batu itu terlalu keras. Setelah tidur lama, dia pun merasa lelah. Sepertinya, perlu untuk memprioritaskan perbaikan tempat tidur batu. Di samping gua ada banyak jerami. Xian mengumpulkan mereka semua dan meletakkannya di bawah sinar matahari untuk dijemur. Kemudian merajut jerami menjadi tikar rumput yang empuk dan nyaman. Baru saja menyelesaikan semuanya, terdengar suara gaduh dari luar. Terlihat di bawah pohon besar yang tidak jauh. Seekor betina gemuk yang tinggi menarik dua anaknya. Beiji dan 11 King terlihat sangat kocar-kacir. Di sampingnya juga tergeletak ubi jalar di tanah. Manusia buas ular berdarah dingin yang tidak ada yang mau. Sesuatu muncul lagi. Betina gemuk, Xiong'Nai, berdiri dengan tangan di pinggang sambil mengumpat. Xian segera berlari ke sana. Berhenti. Kau berani menyentuh anakku? Xiong'Nai memandang Xian dengan aneh. Xian adalah betina jahat yang terkenal di suku. Dia malas dan jahat. Sama sekali tidak peduli dengan anak-anaknya. Melihat Xiong'Nai tidak terpengaruh, Xian langsung maju dan mulai menarik rambutnya. Kulit kepala Xiong'Nai yang ditangkap terasa sakit. Hanya bisa melepaskan dua anak. Ibu Xian, apakah Anda gila? Kedua anak ular ini mencuri. Dan 11 King serta Beiji yang lepas kendali segera mengambil ubi jalar yang jatuh di tanah. Berlari ke samping untuk bersembunyi. Betina jelek ini tidak pernah peduli dengan mereka. Jika mereka membuat masalah, dia selalu memukul mereka tanpa bertanya alasannya. Dia pasti akan membantu Xiong'Nai memukul mereka. Kedua anak kecil itu saling peluk erat. Melihatnya, bibir Xian bergetar. Apakah kalian tidak percaya padanya? Tapi saat ini, lebih baik kita selesaikan orang yang mengganggu anak-anaknya terlebih dahulu. Kenapa kamu mengganggu anak-anakku? Xiong'Nai tidak menyangka. Betina kecil yang kurus ini ternyata memiliki kekuatan sebesar ini. Hampir saja kepalanya ditarik sampai botak. Siapa bilang aku mengganggu anak? Mereka mencuri ubi jalar saya. Mereka adalah pencuri. Wajah 11 King menyiratkan sedikit rasa sinis dan kemarahan. Beiji menundukkan kepalanya. Dulu, jika ada yang menyebutkan perbuatan jahatnya, betina jelek itu tidak pernah peduli. Hanya percaya pada pemeriksaan yang sudah lama. Ingin betina jelek itu membantu mereka. Itu sama dengan omong kosong. Namun, tidak disangka. Betina jelek itu hanya melihat mereka sekilas. Lalu dengan tegas menyatakan bahwa barang itu bukan mereka yang mencuri. Xiong'Nai berteriak keras, bagaimana mungkin? Ubi jalarnya diletakkan di atas daun besar di sana. Setelah keluar sejenak, itu menghilang. Saat itu, kedua anak ular itu memeluk satu tumpukan. Jika bukan mereka yang mencuri, siapa lagi? Selain itu, 11 King dan Beiji adalah yang terkenal di suku. Pencuri yang terkenal. Xian tertawa sambil mengejek. Setelah berbicara lama, ternyata kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Untuk membela anak ular dari tuduhan, Xian diam-diam mengaktifkan kemampuan sihirnya. Ternyata merasakan sedikit aroma ubi jalar. Dia membungkuk dan memeriksa dengan teliti. Dia melihat beberapa jejak kaki kecil yang tersisa di tanah. Xian menuju ke arah jejak kaki kecil itu. Dia berlari cepat ke sana. Dia merapikan semak-semak. Dia melihat beberapa anak beruang yang gemuk dan menggemaskan. Sedang bersembunyi di semak-semak sambil makan ubi jalar dengan lahap. Xiong'Nai berteriak dengan terkejut. Itu adalah milik keluarga Xiongro. Xiong'Nai tanpa banyak bicara menangkap keempat anak beruang kecil yang ada di tanah. Anak-anak beruang kecil itu langsung melawan dan berteriak histeris. Xian menatap keempat anak beruang itu dengan garang. Keempat anak kecil itu langsung diam. Xiong'Nai, kamu harus minta maaf kepada 11 King dan Beiji.
Xiong Nai malah acuh tak acuh. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Manusia buas ular berdarah dingin. Darah dingin. Ini bukan pertama kalinya dia menikmati barang-barang. Siapa yang tahu apakah ubi jalar di tangan mereka dicuri dari orang lain? Suara sinis Xiong Nai membuat ibu dari keempat anak ular merasa tidak nyaman. Dia menoleh dan melihat kedua anaknya. 11 King dan Beiji mengerucutkan bibir mereka dalam rasa kesal dan keras kepala. Cinta ibunya kembali meledak. Akhirnya, dia menekan dengan kekuatan. Memukul Xiong Nai hingga wajahnya memar. Garangnya membuat keempat anak beruang di sampingnya ketakutan. Setelah memukul, dia juga tidak lupa menarik kedua anaknya ke depan. Minta maaf padaku. Xiong Nai terpaksa melakukannya. Dia cepat-cepat berteriak. Dia berbalik dan berlari pergi sambil menangis. Melihat ibu dari keempat anak ular yang sangat garang. 11 King dan Beiji semua meragukan apakah dia sudah gila. Ternyata berkelahi untuk mereka. Jangan-jangan terkena ilmu sihir. Ketika kedua anak kecil itu sedang asyik berdiskusi, Xian berteriak kepada mereka. Cepatlah kembali bersamaku. 11 King dan Beiji saling bertukar pandang. Kalau pulang, mereka tetap akan dihukum, kan? Betina jelek memang tetap betina jelek. Sifat aslinya sulit berubah. Setelah kembali ke gua, dua anak ular duduk cemas di dalam gua, menunggu Xian memukul mereka. Namun, mereka melihat Xian di luar, membawa tikar rumput yang baru dibuat masuk, menyebarkannya di bawah kulit binatang. Kemudian duduk di depan api dan memanggang kentang. 11 King berbisik kepada Biu. 11 King berkata pelan kepada Beiji. Kapan wanita jahat akan menggunakan api ilahi? Api dalam pandangan manusia buas adalah sesuatu yang sangat suci. Di dalam suku Yansing, hanya di desa yang ada dewa api yang bisa menyalakan api. Sebagian besar manusia buas di suku Yansing adalah pemakan daging mentah. Ketika kemarin, kedua anak itu hanya menatap api dengan penuh rasa penasaran. Hari ini saya sekali lagi melihat ibu dari keempat anak ular bermain dengan api. Hati ini semakin bingung. Beiji menggelengkan kepala. Tidak tahu, mungkin benar-benar terpengaruh. 11 King mengerutkan alis. Jika terpengaruh, apakah bisa mengendalikan api surgawi? Setelah menyiapkan makanan, ibu dari keempat anak ular memanggil mereka untuk makan. Namun kedua anak ular itu duduk di tempat mereka tidak berani bergerak. Menghadapi musuh bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Dia juga tidak terburu-buru sekarang. Setelah memakan satu kentang panggang, dia pun keluar dari gua seorang diri. Setelah ibu dari keempat anak ular pergi, 11 King dan Beiji saling memandang. Sangat aneh. Betina jelek tidak memukul mereka. Sudah lapar seharian. Perut mengeluarkan suara. Akhirnya memutuskan untuk menyerah dari perlawanan. Kentang panggang dan daging panggang agak panas di mulut. Tapi sangat enak. Ibu dari keempat anak ular menemukan sebuah kayu besar. Dia menyeretnya kembali ke gua dengan susah payah. Dia ingin membuat sebuah wadah untuk mandi. Tapi dia tidak seperti manusia buas jantan yang bisa berubah bentuk. Menggunakan cakar untuk menggaruk wadah. Meskipun dia memiliki sebuah belati perak. Tetapi itu tidak banyak membantu. Bagaimana cara membuat sebuah ember? Dalam sekejap, Xian merasa bingung. Dua anak ular yang sudah selesai makan, masih menatapnya di dalam gua. 11 King tiba-tiba bertanya. Betina jelek, apa yang kau lakukan? Betina, apa yang kau kerjakan? Xian mengungkapkan pikirannya. Bukankah kau memiliki selembar sisik ular? Xian tampak bingung. Beiji mengingatkannya. Mungkin, bisa jadi. Itulah sisik ular yang ditinggalkan oleh ayah ular. Xian berkedip. Dia ingat, ketika dia membereskan rumah, dia pernah melihat selembar yang berwarna ungu transparan. Sangat cantik dan besar. Xian segera pergi ke tepi tempat tidur untuk mengambilnya. Melihat sisik ular yang lebih besar dari telapak tangannya, dia sedikit penasaran. Ayah dari keempat anak ular itu sudah sebesar ini. Kalau begitu, berapa besar wujud aslinya? Dia mengikis kayu dengan sisik ular. Terlihat bahwa kayu yang keras itu seperti tahu. Sangat mudah untuk dipotong. Benar-benar berguna. Xian tak bisa menahan diri untuk mengagumi. Bi berbicara pelan di samping. Ayah dari binatang itu sangat tangguh. Sayangnya, kamu tidak menginginkannya. TNGN melihat sisik ular. Ayah penjahat. Penjahat besar. Kekuatan tentu saja sangat tangguh. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia juga tidak berencana untuk benar-benar menjalin hubungan. Apalagi itu adalah ular yang paling dia takuti. Dengan bantuan sisik ular. Tidak lama kemudian, dia membuat dua ember kayu. Ember kecil untuk mengambil air. Ember besar untuk mandi. Lalu dia memanaskan bak mandi yang penuh air. Dua anak ular itu menatapnya. Tidak tahu berpikir tentang Cio. 11 King, datanglah mandi. Wajah 11 King menjadi cemberut. Saya tidak mandi. Kalau tidak mandi, akan ada kutu di badan, akan terasa gatal. Sudah terbiasa gatal. Wajah Xian juga berubah menjadi gelap. Kalau tidak mandi, tidak dapat makan malam. 11 King mendengus. Betina jelek itu akan memukulnya atau membuatnya kelaparan.
Lagi pula, selalu saja cara ini. Tidak mau makan, ya sudah. Xian sedikit marah. Dia kembali melihat ke arah Beiji. Bi, datanglah mandi. Beiji ragu sejenak. Mendekat. 11 King melihat ke arah Beiji. Merasa seolah dikhianati. Bi, anak ular itu hanya mengenakan sebuah rok kulit binatang. Melepasnya juga sangat mudah. Setelah dibersihkan, kulit si anak kecil itu lembut dan mulus seperti susu. Melihat itu, perasaan Xian meledak dengan rasa sayang. 11 King menatap Xian yang sedang memandikan Bi dengan tatapan tajam. Tidak tahu apa yang dipikirkan di dalam kepala kecilnya. Bi Wu sudah dibersihkan. Dia berencana untuk mengenakan rok kulit binatang. Namun, Xian menghalanginya untuk tidak memakainya. 11 King segera berlari mendekat dan dengan marah berkata, "Betina jahat, berani kamu mengganggu Beiji? Apakah kamu ingin menghina dia?" Ular memiliki dua. Manusia ular dewasa tidak seimbang dan merasa gagah dan menakutkan. Namun, anak ular manusia sering dibuli karena hal ini. Gadis hamil tetapi melahirkan 4 ular berbisa. Masing-masing meludahkan lidahnya kepadanya. Dia menggunakan berbagai cara untuk mencoba membunuh mereka. Namun, anak-anak ular semakin bergantung padanya. Akhirnya, saat gadis menjual 2 potong kulit binatang murah. Setelah menjual yang tertua dan ketiga, anak-anak ular benar-benar kecewa terhadap ibunya. Ternyata betina jelek ini memang tidak mencintai mereka. Anak keempat bahkan dalam kemarahan mendorongnya. Sampai dia terjatuh dari tebing. Tak disangka membuka mata lagi. Wanita itu seolah-olah jadi orang yang berbeda. Tidak hanya memandikan mereka, tetapi juga mengajak mereka tidur. Kasur kulit binatangnya dilapisi dengan tikar jerami, yang terasa empuk dan lembut saat tidur. Setelah bersih, Bi dibungkus seperti zongzi dan diletakkan di atasnya. 11 King benar-benar merasa iri. Xian juga membersihkan banyak tanah. Setelah selesai mencuci, dia mengambil sepasang pakaian bersih dari ruangannya dan memakainya. Lumpur tebal. Kulit orang dari kota yang sama ternyata berwarna putih susu seperti dewa. Fitur wajah yang sempurna. Tampak sangat menarik. Dan sangat menawan. 2 anak ular itu tidak menyangka. Ada betina jelek yang tersembunyi di balik kotoran. Ternyata sangat cantik. Jika bukan karena manusia buas secara alami mengenali orang dengan bau, mereka pasti tidak akan percaya. Saat itu Xian bersiap untuk mengeluarkan kulit binatang yang sudah dicuci. Untuk dijemur di luar gua. Namun 11 King menghalanginya. "Jangan keluar, betina jelek. Kecuali kamu ingin memiliki beberapa pasangan lagi." Ibu dari keempat anak ular tertegun di tempat. Dia hanya memikirkan untuk membersihkan dirinya. Dia lupa bahwa ini adalah suku primitif dengan banyak serigala dan sedikit daging. Dia tidak mau menemani seperti itu. Seharusnya tahu untuk mandi. Daripada terjebak dalam bahaya dikepung oleh para jantan. Lebih baik kotor saja. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan kosmetik dari ruangnya. Apa saja? Blush on, eyeshadow, dan maskara. Semua harus disiapkan. Terus menatapnya. Dia melihat dengan jelas betina jelek di depannya. Dia berubah menjadi wajah berbintik gelap. Sekarang keluar tidak masalah, kan? Gua ibu dari keempat anak ular adalah tempat paling terpencil di suku. Jadi, saat dia keluar, dia tidak bertemu dengan manusia buas lainnya. Dia berjalan-jalan di luar selama setengah hari. Dia juga tidak menemukan apa-apa yang bisa dimakan. Lalu dia menunjuk ubi jalar di sudut dan bertanya, "Bolehkah kami makan ubi jalar yang kalian bawa pulang malam ini?" Hanya mengerutkan bibir dan tidak berkata apa-apa. Justru bertanya balik, "Kenapa hari ini tidak ada yang curiga mereka mencuri? Mengapa ini ada? Aku tak bisa tidak tahu anak yang aku lahirkan sendiri." Dan dia sudah mengatakannya berkali-kali. Jangan panggil dia betina jelek. Panggillah dia ibu. 11 King mencemooh dengan wajah meremehkan. Dia tidak akan memanggil seperti itu. Tapi Beiji justru berpaling. Satu kalimat lembut ibu membuat Xian sangat senang. Bahkan mengangkat si kecil dengan gembira. Beiji terkejut. Beiyun melompat. Pipinya memerah sedikit. "Ibu, ubi jalar ini kami gali sendiri bersama 11 King. Ini bisa dimakan." Kalimat ini bahkan merupakan penjelasan atas pertanyaannya sebelumnya. Xian tersenyum. "Kalau begitu, aku akan mencuci ubi jalar. Buatlah untuk kamu makan." Setelah dicuci, Xian memanggang sebagian. Sudah membuat sup ubi jalar lagi. Lalu dia duduk dan mulai makan bersama Beiji. 11 King duduk jauh-jauh. Melihat sosoknya yang keras kepala, Xian merasa marah dan juga tertawa. "Ayo datang makan. Kamu bilang tidak boleh makan jika tidak mandi." Xian mengucapkan beberapa kata baik lagi. Dia baru saja datang dengan canggung. Sambil menggerutu di mulutnya. "Sebenarnya itu adalah singkong yang saya gali." Xian mengangguk. Ya, itu milikmu, kamu bisa makan." Setelah makan, Beiji duduk di samping 11 King. Sebenarnya ingin menasihatinya. Namun, orang itu sama sekali tidak menghiraukannya. Saat tidur di malam hari, 2 anak ular itu bersiap-siap untuk tidur di sudut.
Namun, mereka dimarahi oleh Xian. Bukankah sudah dikatakan bahwa mulai sekarang harus tidur di tempat tidur? Dia berjongkok dan mengangkat biji kecil. Diletakkan di atas tempat tidur. Kemudian dengan sabar berusaha untuk memeluk 11 king. Namun, 11 king sama sekali tidak mau naik ke tempat tidur. Betina jelek, aku tidak akan tidur di tempat tidur. Bahkan jika aku mati, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aduh, benar-benar membuat hati sakit. Sungguh ingin memukul anak ular. Akhirnya dia tidak peduli padanya lagi. Setelah dia berbaring, dia menutupi biji dengan selimut. Lalu dia tertidur. Mata manusia buas ular sangat tajam. Bahkan di malam tanpa cahaya. Dia bisa melihat dengan jelas. Biji menoleh melihat Xian yang tidur di sampingnya. Dia mencium bau, wangi sekali. Tempat tidurnya juga sangat lembut. Dia tidak pernah tidur senyaman ini sebelumnya. Perasaan hangat menyebar di dalam hatinya. Perasaan asing ini tidaklah menjengkelkan. Sebaliknya, cukup nyaman. Biji tidak bisa tidur. Dia sesekali membuka mata diam-diam untuk melihatnya. Ini adalah ibunya. Meskipun sekarang ibunya berbohong padanya. Meskipun pada hari ketiga dia akan dijual. Dia tetap merasa sangat bahagia. Tangan kecil Biwei yang gemuk menggenggam erat pakaian Xian. Seolah-olah takut dia melarikan diri. Ibu dari keempat anak ular tidak punya pilihan dan membiarkannya memegangnya. Dia adalah seorang wanita yang akan tidur bahkan jika langit runtuh. Tidak lama kemudian, dia terjatuh ke dalam tidur. 11 king menatap Beiji dengan tajam. Beiji mengkhianatinya. Dekat dengan betina jelek tanpa izin. Ini membuatnya sangat marah. Dia berbalik dengan kesal. Membelakangi mereka. Tengah malam, ibu dari keempat anak ular bangun untuk ke toilet. Dia melihat 11 king di sudut yang tampak terbenam dalam pikiran. Dua anak ular ini memang sedikit nakal. Terutama 11 king. Seperti landak. Tapi saat tidur, dia cukup menggemaskan. Ibu dari keempat anak ular tiba-tiba tertawa. Tapi dia tidak tahu bahwa 11 king sudah bangun lebih awal. Sebagian besar pakaian. Betina jelek itu tidak menyadari. Jantan jelek itu tidak tidur. Dia menatapnya dan tersenyum. Jangan-jangan dia ingin memanfaatkan saat dia tidur. Dan menjualnya lagi, bukan? Di atas tempat tidur, Bilin juga merasa cemas. Betina jelek ini ingin melakukan apa lagi? Namun, di luar dugaan semua orang, Xian mengangkat 11 king ke atas tempat tidur. Dan dengan sangat lembut meletakkannya. Ini. Hati 11 king terasa sangat kacau. Dia belum mandi. Badannya juga bau. Tempat tidur itu begitu bersih. Bagaimana dia bisa naik ke tempat tidur? Tapi betina jelek itu berbaring di sampingnya. Jarak yang begitu dekat. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya yang pelan. Dalam posisi yang sangat kaku. 11 king tertidur. Keesokan paginya, Xian menemukan bahwa kedua anaknya hilang. Dia mencari ke seluruh tempat. Dan akhirnya menemukan Beiji yang tampak kurang baik. Kakak ketiga pergi mandi di sungai. Ada air panas tapi tidak mandi. Justru ingin mandi dengan air dingin. Sungguh anak yang aneh. Saat itu, Beiji berjongkok memegang perutnya. Dengan mata berlinang, ia memandangnya. Ibu, mungkin aku akan mati. Ibu Xian terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah bertanya cukup lama, anak kecil itu akhirnya menjelaskan alasannya. Ibu, di kotoranku ada cacing. Manusia buas dari suku primitif. Kebanyakan memakan daging mentah. Jadi, munculnya cacing di dalam tubuh adalah hal yang umum. Itu tidak berpengaruh pada manusia buas jantan yang bisa mengolah energi menjadi kristal hijau. Tetapi bagi manusia buas yang masih kecil, itu adalah luka yang mematikan. 11 king yang baru kembali kebetulan mendengar percakapan ibu dan anak itu. Ia menarik Beiji dan tanpa bicara langsung menuju dukun. Di sepanjang jalan, banyak orang terkejut dengan perubahan Xian. Betina jelek itu tampaknya semakin bersih sedikit. Tetapi dia masih terlalu kurus. Namun, dia jauh lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Sudah ada jantan yang mulai tertarik. Dukun dari suku Yanxiang adalah seorang betina tua. Itu adalah seekor rusa berbintik yang disebut Mei Wen. Melihat keluarga Xian, dia menghentikan tangannya yang sedang menumbuk ramuan. Dia maju untuk menanyakan ada apa. Namun, setelah mendengar maksud mereka, dia langsung menggelengkan kepala dengan penyesalan. Dia tidak bisa menyembuhkan penyakit serangga. Bukan karena dia tidak ingin menyembuhkan. Tapi di seluruh benua pasangan buas, tidak ada yang bisa mengobatinya. Jika ingin selamat, dia hanya bisa segera mencapai terobosan kristal hijau. Mei Wen melihat Bilin. Matanya penuh rasa sayang. Setelah meninggalkan gua Mei Wen, Ibu Xian dan kedua anak ular sedikit merasa tertekan. Saat melewati pusat suku, tiba-tiba muncul seorang pria berukuran 2 meter. Betina yang cantik. Bolehkah aku menjadi pasanganmu? Ibu Xian sudah merasa sangat kesal mendengar kata-kata yang tidak masuk akal ini. Dia bahkan tidak menatap pria itu sekalipun. Dia langsung berteriak, pergi. 11 king mendongak dan melihatnya. Bahkan jika dia melukis wajahnya menjadi bobrok.
Masih ada jantan yang ingin mencarinya. Dan jantan yang baru saja datang itu. Sepertinya dia adalah yang terbaik dari suku Yan Xiang. Tidak salah kan? Bahkan dalam hal penampilan, dia jauh lebih unggul dari serigala lain di suku Yan Xiang. Tyson yang menyadari dia ditolak oleh betina, menggaruk kepalanya, sedikit merasa kecewa. Namun tidak berkecil hati. Serigala lain memanfaatkan momen untuk mengoceh padanya. Tyson, kamu benar-benar lapar. Bahkan betina jelek seperti Xian pun bisa makan. Karena masalah dengan serangga. Kedua anak ular itu tampak sangat putus asa. Xian melihat anak ular yang terpuruk, mengernyit sedikit. Ketika dia di universitas, dia mengambil jurusan botani. Dia samar-samar ingat pernah melihat tanaman yang bisa mengusir serangga. Apa itu ya? Pikir-pikir setengah hari. Akhirnya ingat. Biji labu, itu biji labu. Dia menepuk kepalanya sendiri. Merasa sedikit bersemangat. Tapi tidak tahu apakah di dunia ini ada labu. Jadi dia menggambar sebuah labu di tanah. Agar kedua anak ular itu bisa mengenalinya. 11 King mengerutkan keningnya dan berpikir dengan serius. Saya pernah melihat ini di hulu sungai kecil. Ketiga orang itu dengan panik berlari ke tepi sungai. Dan ternyata mereka menemukan labu. Dewasa. Ada satu yang sangat matang. Yang lainnya masih hijau. Xian sangat senang. Dia memetik labu yang sudah matang dan menggendongnya. Dia berteriak dengan penuh semangat. Beiji terselamatkan, labu ini bisa menyelamatkan hidup. 11 King mengatupkan bibirnya dengan wajah tidak percaya. Hal yang bahkan dukun pun tidak bisa atasi. Betina jelek bisa. Orang yang terpesona berbicara mimpi. Tapi sekarang demi menyelamatkan Beiji, hanya bisa berharap pada kuda mati sebagai pengobatan. Setelah kembali ke gua, Xian membelah labu yang sudah matang. Lalu mencuci biji labu hingga bersih dan menjemurnya. Serbuk ini dicampur dengan air. Ini tidak beracun, kan? Saat 11 King masih ragu, Binong langsung meminumnya. Kemudian Xian dan 11 King juga meminumnya. Dia memberitahu kedua anak ular. Ketika perut mereka sakit nanti, mereka harus pergi buang air besar. Mereka akan mengeluarkan banyak cacing. Ini semua adalah fenomena normal, jangan takut. Jika terus meminumnya selama beberapa hari, semuanya akan baik-baik saja. Tidak lama kemudian atau tak berselang lama, hal yang sama terjadi pada Xian. Beiji mengeluarkan yang paling banyak. Dia sedikit lemah. Namun, matanya bersinar. Obat ibu sepertinya efektif. Apakah itu berarti dia tidak akan mati? Bahkan 11 King merasa itu tidak dapat dipercaya. Betina jelek. Ternyata dia adalah penyihir tersembunyi. Xian datang dengan membawa air. Membersihkan anak-anak ular di gua. Kali ini 11 King tidak begitu menolak dia. Xian juga cukup senang. Biji labu tidak hanya bisa mengusir cacing, tetapi juga cukup enak. Memang benar, di mana-mana ada harta. Saya berencana untuk mentransplantasikan labu ke halaman. 11 King dan Beiji melihatnya dengan bingung. Apa itu mentransplantasi? Ibu dari keempat anak ular tersenyum misterius. Kalian akan tahu sebentar lagi. Ibu dari keempat anak ular awalnya ingin membiarkan Biwu istirahat di rumah. Tapi Bi bersikeras untuk ikut. Akhirnya terpaksa membawa keduanya. Akhirnya terpaksa membawa kedua anak ular itu. Setelah menanam labu, 11 King berjongkok di tanah dengan wajah bingung. Apakah dengan cara ini, labu bisa hidup? Ibu dari keempat anak ular tersenyum sambil menunjukkan dengan tindakan. Terlihat kedua tangan diletakkan di tanah di sebelah labu. Mengeluarkan cahaya hijau sedikit. Kemudian labu tumbuh dengan jelas terlihat oleh mata. Bahkan beberapa labu yang besar sudah mulai berubah merah. Ibu dari keempat anak ular melihat labu terbesar dan berkata sambil tersenyum. Mungkin labu ini sudah bisa dimakan besok. Beiji terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Kekuatan ibu begitu besar. Masih bisa mengendalikan tanaman. Apa mungkin ibu adalah seorang pendeta? Ini adalah rahasia ibu. Ibu hanya memberitahu kalian. Harus menjaga rahasia untuk ibu ya. Kedua saudara merasa ini adalah hal yang sangat penting. Mereka mengangguk bersamaan. Malam itu, ibu membuat labu tumis daging. Dan menggoreng hati pasangan buas. Dua hidangan ini sangat enak rasanya. 11 King dan Beiji sepenuhnya terpesona oleh kelezatan. Mereka tidak bisa berhenti makan. Setelah selesai makan, 11 King sedikit khawatir. Apakah ada yang mau menggali labu itu? Bagaimana kalau aku jaga mereka? Itu adalah obat ajaib yang berharga. Apakah benar-benar aman diletakkan di luar? Namun, ibu tersenyum dan menghentikannya. Tidak perlu repot-repot. Jika seseorang mencuri, ada banyak di tepi sungai yang tidak diinginkan orang. Keesokan paginya, cuacanya cerah. Ibu terbangun setelah tidur nyenyak. Dua anak ular ternyata menunggu dia bangun di dalam gua. Bagus, ada kemajuan. Ibu dari keempat anak ular dengan malas mengelus kepala kedua anaknya. 11 King menepis tangan ibu dari keempat anak ular. Beiji menerima elusan ibu dari keempat anak ular dengan senyum lebar. Melihat kedua anak kecil yang menggemaskan, ibu dari keempat anak ular merasa sangat puas di dalam hati. Setelah sarapan,
Dia menggunakan sisik ular untuk mengukir kayu menjadi beberapa sekop sederhana. Setiap anak memegang satu. Mengikuti ibu dari keempat anak ular bersama. Mereka mulai mengolah tanah di dekat gua. Kedua anak sangat bekerja keras saat melakukan tugas. Ini adalah semangat kerja yang tidak pernah dilihat ibu dari keempat anak ular pada akhir dunia. Seolah-olah mereka benar-benar dari lubuk hati. Merasa bahwa bekerja adalah hal yang sangat suci dan terhormat. Dengan bantuan anak-anak, tanah dapat diolah dengan cepat. Menanam kentang dan ubi jalar. Menanam kentang dan ubi jalar pada saat yang sama. Kacang dan ubi jalar. Kemudian membuat sebuah botol baru serbuk obat pengusir serangga. Serbuk obat dimasukkan ke dalam sebuah botol kaca. Obat sudah disiapkan. 11 King dan Xian segera meminumnya. Tidak lama kemudian, banyak cacing lagi yang keluar. Namun, hari ini jauh lebih baik. Jika kita makan 2 hari lagi, seharusnya kita bisa sembuh. Wajah kecil Biun muncul. Wajah kecil Binan tampak antusias. Mengetahui bahwa mereka tidak akan melakukannya lagi. Dia mengangguk berat hari itu. Ibu, dapatkah kamu memberi saya sedikit obat lagi? Untuk apa kamu butuh obat itu? Baru saja selesai berbicara. Dia tiba-tiba menyadari apa yang ingin dilakukan kedua anak itu. Ketika baru saja melintasi ke sini hari kedua. Kedua anak itu mengambil kentang dan daging rebus kentang. Dia mengira mereka akan memakannya sendiri. Namun, mereka memberikannya kepada Dongqi dan Nanmo. Setelah tubuh asli menjual Dongqi dan Nanmo, kedua anak itu selalu hidup dengan buruk. Jika bukan karena 11 King dan Biang selalu memberikan bantuan, mereka mungkin sudah mati sejak lama. Dia mencari beberapa helai daun, membungkus 4 paket obat bubuk. Jika ini akan digunakan oleh Dongqi dan Nanmo, itu adalah jumlah untuk 2 hari. Xian mengingatkan Bilin, 1 paket per hari, larutkan dalam air dan bisa diminum. Setelah itu, dia mengambil sehelai daun besar lagi, membungkus sepotong labu kukus yang besar. Mari bawa semuanya bersama-sama. 11 King dan Beiji mengangguk. 2 anak ular kecil itu pun berlari keluar. Setelah melewati beberapa gua, kedua saudara itu akhirnya sampai di gua Xiongro. Dongqi dan Nanmo memang dijual ke sini. Xiongro adalah betina yang memiliki belasan pasangan. Namun dia hanya melahirkan 1 kumpulan anak. Itu adalah 4 anak yang mencuri ubi jalar dari Xiong'nai beberapa hari yang lalu. Xiongro tidak menyukai manusia buas ular berdarah dingin. Dia menukar Dongqi dan Nanmo dengan 2 kulit binatang. Itu hanya untuk mengganggu mereka. Setiap hari mereka tidak hanya tidak diberi makan, tetapi juga dipaksa bekerja setiap hari. Beiji memperkenalkan kedua kakaknya. Dengan sederhana memperkenalkan obat serangga. Dongqi terlihat sangat meremehkan dan jijik. Apakah ini benar-benar obat yang dibuat oleh betina jelek? 11 King berdiri di samping dengan acuh tak acuh. Dia sangat jelas mengingat hari ketika kakak dan adik dijual oleh betina jelek. Bagaimana Dongqi merayu Xian untuk tidak menjualnya. Nanmo yang tidak bisa berbicara, berlutut di tanah dengan air mata yang mengalir deras. Tetapi tidak peduli seberapa mereka merayu. Betina jelek itu sama sekali tidak terpengaruh. Saat ini, kedua orang itu dipenuhi dengan kebencian. Mereka dengan tegas menolak untuk minum obat yang dibuat oleh Xian. Bisai sangat putus asa dan terpaksa menyerah. Dia kemudian mengeluarkan labu. Kali ini agar Dongqi dan Nanmo bisa menerimanya. Dia dengan sengaja berbohong. Kakak dan adik, makanan ini tidak ada hubungannya dengan betina jelek. Kalian makan saja. Dongqi dan Nanmo yang lapar. Mereka makan dengan cepat seperti serigala. Labu yang dikukus memiliki sedikit rasa manis. Dongqi dan Nanmo ditaklukkan oleh makanan lezat. Makan sampai tidak tersisa sedikit pun. Saat itu, Xiongro mendengar suara dan keluar dari samping. Dia dan Xiong'nai adalah saudara perempuan. Xiong'nai memiliki kepribadian yang kasar. Xiongro adalah betina terkenal yang brutal di suku Yanxiang. Dia menggerakkan tubuhnya yang gemuk. Kalian datang lagi untuk membantu Dongnan? Wah, hubungan kalian sebagai saudara sangat baik ya. Bagaimana kalau begini? Aku juga membelikanmu. Apakah kalian tinggal bersama Dongqi Nanmo? 11 King adalah yang pertama berdiri. Jangan coba-coba mengintimidasi saudara kami. Dia berlari ke depan. Namun dia langsung dipukul oleh Xiongro. Beiji ingin membantu. Namun dia dikelilingi oleh para manusia buas jantan. Kalian sedang melakukan apa? Cepat tangkap anak-anak manusia buas ular ini. Xiong'nai, yang tinggal di sebelah rumah Xiongro, mendengar suara, keluar untuk melihat. Ketika melihat sekelompok pria dewasa yang mengintimidasi 4 anak ular, dia merasa tidak enak. Terakhir kali, dia menuduh 11 King dan Beiji melakukan hal buruk. Tetapi setelah tidak mampu melawan Xian, dia terpaksa meminta maaf. Namun, setibanya di rumah, Xiong'nai semakin merasa bahwa dirinya memang salah. Selain itu, melihat Xian yang kurus, yang bisa berjuang keras untuk melindungi anak-anaknya, Xiong'nai mulai mengubah pandangannya tentang Xian. Dia merasa bahwa dia adalah betina yang baik. Anak-anak di rumah Xian sedang diintimidasi. Dia harus memberitahu Xian. Xiong'nai menggoyangkan tubuhnya yang gemuk.
berlari menuju Xian. Tidak baik, tidak baik. Mereka bertarung. Mereka bertarung. Xian tiba-tiba berdiri. Dia segera keluar dari gua dan bertanya. Apa yang salah? 4 anak ular dipukuli oleh seseorang. Ibu mereka benar-benar gila. Dia langsung menerobos ke rumah orang itu. Kenapa kalian memukul anak-anak saya? Xian berdiri di depan 4 anaknya. Seorang diri menghadapi sekumpulan manusia buas jantan. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya melihat Dongqi dan Nanmo, dia tetap merasa sangat sakit hati. Kedua anak itu kurus kering. Tangan Dongqi juga terluka. Melihat itu, matanya hampir menangis. Saat itu, penyebabnya, Xiongro, muncul. Xian, kamu datang tepat pada waktunya. Saya juga berencana untuk membeli 2 anakmu yang lain. Saya akan memberimu 2 lembar kulit hewan lagi. Setelah itu, dia melemparkan 2 lembar yang kotor seperti memberi sedekah. Namun, Xian menginjaknya dengan 1 kaki. Beruang gemuk mati, anak-anakku adalah anak-anakku. Akan menjualnya. Bahkan, setelah Xiongro mendengar beruang gemuk mati, dia sangat marah. Namun, sekejap kemudian dia tersenyum. Sepertinya, Xian, kamu tidak cemburu pada kecantikan tubuhku, kan? Sebagai seorang yang beratnya 300 kilogram, Xiongro selalu cukup percaya diri. Lagi pula, dia melambai-lambaikan tangannya. Banyak sekali jantan berbondong-bondong datang. Sedangkan Xian, yang kecil, kurus, hitam, dan jelek, tak ada yang ingin memilikinya. Awalnya ingin menggunakan ini untuk melukai hati betina jelek itu. Namun, malah dibalas oleh Xian dengan ejekan. Banyak jantan itu tidak ada artinya. Bukankah hanya ada 4 anak? Meskipun Xian hanya memiliki 1 jantan, dia juga memiliki 4 anak. Jadi, tidak peduli dari sudut manapun. Sepertinya saya menang. Begitu kata-kata itu keluar, semua jantan yang hadir berubah wajah. Mengapa mereka mendengarkan saran Xiongro? Tidak lain adalah karena mereka ingin memiliki anak mereka sendiri. Tapi baru saja ketika Xian berbicara seperti itu, banyak orang merasa apakah mereka telah memilih betina yang salah. Mereka menyadari sedikit perubahan sikap jantan mereka. Xiongro semakin marah. Tapi dengan cepat dia teringat satu hal. Xian, kontrak budak yang kau tulis sendiri saat itu menjanjikan bahwa Dongqi dan Nanmo adalah budakku. Kau tidak akan bisa membawa kedua anak ini pergi. Xian tertawa sinis. Dia tidak ingat ada barang seperti itu. Bahkan jika ada, dia tidak akan mengakuinya. Namun, Xiongro mengklaim bisa menunjukkan itu padanya. Beiji melihat Xian yang sedang berkonfrontasi dengan Xiongro. Merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Ibu benar-benar telah berubah. Namun, ketiga kakak laki-lakinya tidak percaya. Apa yang harus dilakukan? Ibu, jangan pergi, itu berbahaya. Kami sudah terbiasa dipukuli, tidak masalah. Hati Xian terasa terjepit. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan, sudah terbiasa dipukul? Orang ini adalah anak cucu mereka. Sialan. Sedikit marah. Dia tersenyum kepada anak-anak, mama akan bawa kalian pulang ya. Ibu si kecil yang mereka bicarakan pulang. Dan setelah mendengar kata-kata ini, Dongqi dan Nanmo seketika mengernyitkan dahi. Menjual mereka. Betina yang tidak menginginkan mereka lagi. Sama sekali tidak pantas menjadi ibu mereka. Xiongro membawa Xian masuk ke dalam gua. Juga ada 3 jantan yang masuk bersamanya. Tidak berjalan jauh. Xiongro merasa lelah dan mencari batu untuk duduk. Jantan-jantan lain mencari sesuatu di bawah batu-batu. Xian juga berjalan ke sana. Mengambil kesempatan untuk melihat sekeliling. Xiongro telah mempermalukan anak-anaknya seperti ini. Tanpa sedikit kompensasi bagaimana bisa? Yang paling berharga di dunia buas adalah garam. Garam milik Xiongro sudah terhitung sangat baik tersimpan. Namun Xian tetap dengan mudah menemukannya. Dia diam-diam membuka ruang. Memasukkan 1 kantong besar garam ke dalamnya. Tak lama kemudian, jantan menemukan kontrak budak. Xian menerima papan kayu itu. Beberapa kalimat yang terukir di papan kayu. Jelas bukan tulisan dari akhir dunia. Namun anehnya, dia bisa memahaminya. Itu memang kontrak penjualan Dongqi dan Nanmo. Xian mengernyitkan dahi. Dulu, orang ini memang keterlaluan. Apakah dia benar-benar tega menjual anaknya? 2 jantan membantu Xiongro untuk berdiri. Xian, anakmu adalah budakku. Hal ini tidak akan pernah berubah seumur hidupmu, kamu tidak bisa menghindar. Xian menatap papan kayu itu dengan penuh perhatian. Jari-jarinya dikelilingi oleh nuansa hijau. Dia mengerutkan kening dengan dalam. Sangat fokus. Itu belum tentu. Hanya dalam beberapa detik, dia mengangkat papan kayu dan menggoyangkannya. Ini bukan kontrak budak. Ini adalah kontrak kerja. Bagaimana mungkin? Xiongro menggerakkan tubuh besarnya. Dia menyerahkan tanda kayu itu dengan paksa. Teks di atas tiba-tiba berubah menjadi, Dongqi dan Nanmo datang untuk membantu. Ini bagaimana mungkin? Bukankah itu kontrak budak yang dia tulis sendiri? Pikiran Xiongro saat ini kacau balau. Setelah lama, dia tiba-tiba berteriak. Ibu dari keempat anak ular, Xian, apakah ini ulahmu? Pasti ini perbuatanmu.
Xian yang baik dalam elemen air dan memiliki elemen kayu. Ketika dia baru saja memegang tanda kayu itu, dia dengan kekuatan anehnya sedikit mengubah beberapa kata di tanda kayu. Hanya beberapa kata. Tetapi maknanya benar-benar berbeda. Tapi bagaimana dia bisa mengakuinya? Bukti semuanya ada di sini. Xiongro, jangan terlalu emosional. Jika tidak sengaja merusaknya, maka saya tidak akan memiliki bukti sama sekali untuk membiarkan anak-anak saya bekerja. Xiong Nai sangat marah. Dia menghancurkan papan kayu itu menjadi serbuk. Xian melihat pemandangan ini. Dia diam-diam merasa puas di dalam hati. Sangat bagus jika hancur. Dia bisa membawa anak-anak ular ini pulang. Namun, Xiong Nai malah memerintahkan jantannya untuk membunuhnya. Xian mundur sedikit. Tangannya meraba ke arah pinggangnya. Dia belum pernah bertarung dengan jantan dari dunia buas. Apalagi, jantan-jantan milik Xiong Nai ada lebih dari 10. Dia tidak bisa sembarangan. Saat itu, terdengar suara berat dari pintu gua. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Xian menoleh. Dia melihat kepala desa dan dukun berdiri di pintu gua. Xiong Nai terlihat sangat dramatis. Dia berteriak bahwa Xian adalah monster. Kepala desa melihat Xian dengan pandangan berpikir. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Xian tersenyum tenang. Kepala desa. Sebelumnya saya dan Xiong Nai jelas-jelas menandatangani kontrak kerja. Namun, Xiong Nai menganggap rusa sebagai kuda. Katanya itu adalah kontrak budak. Menghayal bisa merebut anakku hanya dengan 2 kulit binatang. Aku sekarang ingin mengambil kembali anakku darinya. Tapi dia mengingkari tanggung jawabnya. Dia bahkan ingin jantan miliknya membunuhku. Kepala desa, kau juga tahu. Di sekelilingku tidak ada jantan. Yang lain menganggap saya mudah diganggu. Xian sendiri mengagumi kemampuannya membalikkan fakta. Xiongro sangat marah. Dia menggigit gigi, bahkan bernapas saja tidak lancar. Setelah beberapa saat, pajak 10, jadi. Tapi tidak bisa menjelaskan alasannya. Kepala desa menatapnya cukup lama. Akhirnya dia berbicara. Kenapa kau tidak mengembalikan anak Xian padanya? Xiongro merasa sangat tertekan. Dia menangis dan meludah. Dia berteriak bahwa dia membenci anak manusia buas ular. Dia ingin membuat mereka menjadi budaknya. Kepala desa melihat niat jahat di mata Xiongro. Pasangan kesayangan Xiongro yang pertama. Dibunuh oleh manusia buas ular. Jadi dia membenci semua manusia buas ular. Orang-orang di desa semua tahu tentang ini. Tapi kedua anak itu tidak bersalah. Dan suku menganjurkan untuk merawat anak-anak dengan kasih sayang. Kepala desa terdiam lama sebelum akhirnya berbicara. Bagaimanapun, kau harus mengembalikan anak-anak itu kepada Xian. Xiongro menggigit giginya. Sedang bersiap untuk mengalah. Salah satu jantannya tiba-tiba berteriak. Nyonya, garam kita hilang. Di dunia binatang, garam adalah barang yang sangat langka namun sangat diperlukan. Jantan dapat memenuhi kebutuhan garam dengan meminum darah. Tapi betina dan anak-anak yang baru lahir membutuhkan garam secara langsung. Xiongro sendiri sudah membutuhkan banyak garam. Sekarang ada 80 anak beruang. Sekarang masih ada beberapa anak beruang kecil. Garam yang dibutuhkan jauh lebih banyak. Susah payah mengumpulkan sedikit garam. Sekejap saja semua menghilang. Ini jelas merupakan pukulan besar bagi keluarga yang tinggal di gua ini. Tanpa diragukan lagi, itu adalah pukulan yang sangat besar. Xiongro hampir segera menatap Xian dengan tajam. Kepala desa, dia adalah pencuri. Dia mencuri garam dari rumah saya. Keluarganya semua adalah pencuri. Menghadapi tatapan skeptis dari semua orang, Xian bisa dibilang tidak panik sama sekali. Meskipun Xiongro ingin memeriksa tubuhnya, dia juga tidak takut. Garam itu sudah lama disimpan dengan baik dalam ruangannya. Biun penuh hati dan matanya hanya kepada Xian. Melihat Xian berhadapan langsung dengan Xiongro, dia menjadi sangat panik. Dia ingin berlari untuk melindunginya. 11 King justru menahannya. Ternyata Xiongro berteriak meminta untuk memeriksa tubuhnya. Xian mengangguk setuju. Tapi dia mengajukan syarat. Jika saya tidak memiliki garam Xiongro di tubuh saya meminta Xiongro mengganti rugi saya dengan 2 kulit binatang. Dan mohon minta maaf padaku. Xiongro berusaha membuktikan dirinya tidak salah. Dia tidak lagi memikirkan hal itu. Dia tanpa ragu-ragu setuju dengan syarat Xian. Dia membuka kedua tangannya dan berjalan menuju Xian. Melihat itu, Xian langsung mundur 1 langkah. Dia tidak mau diperiksa oleh betina gemuk ini. Tuan Dukun, kredibilitas Anda tinggi. Mohon Anda periksa dia. Dengan begini, Xiongro bisa menerima. Tidak bisa memeriksa sendiri. Wajah Xiongro memerah karena marah. Tak lama kemudian, Mei Wen kemudian keluar. Faktanya, tidak ada garam di tubuh Xian. Bagaimana mungkin ini? Xiongro terlihat tidak percaya. Siap menghadapi konsekuensi, 2 kulit hewan. Xian mengangkat 2 jari. Senyumnya sangat cerah. Akhirnya, Xian berhasil membawa anak-anak ular dan kulit hewan pergi. Sumber kembali. Dukun itu mengejar. Xian, beberapa anakmu terluka. Di antara mereka, Dongqi terluka parah.
Lengannya patah dan tidak diobati dengan baik. Tangan ini tampaknya tidak akan sembuh dengan baik. Kakinya juga patah ketika baru saja bertarung. Saya tidak bisa banyak membantumu. Ini adalah obat penyihir. Silakan gunakan. Mei Wen sangat marah. Setelah berkata demikian, Mei Wen menghela napas. Baik lengan maupun kaki semuanya patah. Anak manusia buas ini tampaknya benar-benar tidak berguna. Setelah ibu dari keempat anak ular, Xian, dengan rendah hati berterima kasih beberapa kali. Dia mendekati keempat anak ular tersebut. Ini adalah pertama kalinya baginya memperhatikan dengan serius dua anak ular lainnya. Meskipun Dongqi masih muda, tapi bisa sedikit dikenali sebagai sosok tampan di masa depan. Kulitnya yang kecoklatan terlihat menarik, dengan rambut panjang berwarna ungu. Nanmo memiliki sedikit kemiripan dengan orang-orang timur. Rambutnya berwarna hijau, dengan bulu mata dan mata berwarna hijau. Kulitnya cukup putih dan lembut, sedikit terlihat kaku dan acuh tak acuh. Dia tersenyum dan bertanya, "Kalian bisa berdiri tidak?" Namun beberapa anak ular melihatnya dengan wajah waspada. Suasana menjadi tegang dan canggung. Akhirnya, 11 King yang memecah keheningan. "Bisakah kita pulang?" "Benar. Tapi bagaimana kamu melakukannya?" Mereka jelas-jelas mengawasi sepanjang waktu. Namun mereka sangat tidak mengerti. Apakah kontrak sebelumnya itu benar-benar bukan kontrak budak? Xian menghela napas dengan putus asa. Dia tidak berniat memberitahu anak-anak ular kejahatan yang dia lakukan. Mencuri garam dari rumah orang, memanipulasi kontrak budak orang lain, membalikan hitam putih dan semacamnya. Singkatnya, dia tidak melakukan satu hal pun yang baik. Dia melihat ke langit. Beberapa anak ular ini akan menjadi penjahat di masa depan. Jangan-jangan itu karena mereka mewarisi gennya dengan sempurna. Anak-anak ular saling memegang dan berdiri. Dongqi, yang kesakitan, terlihat pucat dan berkeringat deras. Wajah Dongqi menjadi pucat karena berkeringat banyak. Ibu dari keempat anak ular melihatnya dan ingin menggendongnya. Namun, Dongqi berjuang keras untuk lepas. "Aku tidak mau kau menggendongku. Betina jelek, lepaskan aku." Ibu dari keempat anak ular juga tidak melepaskannya. "Malu sedikit, jangan berisik. Betina jelek, betina jelek." Dongqi membuka mulut dan menggigitnya. Bertarung dengan Xiongro, tidak ada luka sedikit pun. Begitu semuanya selesai, dia langsung digigit oleh anak-anaknya sehingga meninggalkan 2 baris bekas gigitan. Ibu dari keempat anak ular hampir menangis karena sakit. Dia memukul bokong Dongqi dengan keras. "Nakal, aku bilang kamu harus patuh, apa kamu tidak mendengar? Apakah kamu mengerti maksudku?" Dongqi sangat marah, darahnya mendidih. Dia langsung jatuh. Sekarang, ibu dari keempat anak ular semakin pusing. Ternyata, yang paling sulit diatasi tetaplah anak-anak di rumah. Dia menggendong Dongqi kembali ke gua. Dia memeriksa mulut si Hui sekali lagi. Dia juga memeriksa luka keempat anak ular sekali lagi. Sedikit demi sedikit, memulihkan cedera tulang kaki Dongqi. Jelas-jelas ini adalah anak dari tubuh aslinya. Namun, dia merasa seolah-olah ini adalah daging-dagingnya sendiri. Melihat mereka terluka, hati sendiri juga berdenyut-denyut sakit. 3 anak ular lainnya hanya perlu diolesi sedikit obat dari dukun. Tulang kaki Dongqi patah. Saking sakitnya, dia berkeringat. Sakit, sangat sakit. Ibu dari keempat anak ular menggigit giginya. Dengan kondisinya seperti ini, pasti tidak mungkin hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk sembuh. Sepertinya dia harus menggunakan kemampuannya sendiri. Kemampuan elemen kayu. Memiliki kemampuan penyembuhan tertentu. 11 King, kau pergi tutup tirainya. Setelah semua persiapan dilakukan, Xian tidak lagi merasa ragu. Dia meletakkan kedua tangannya dengan lembut di atas tulang kaki Dongqi yang patah. Energi elemen kayu berwarna hijau dilepaskan. Kemampuan elemen kayu memiliki fungsi penyembuhan, sedang perlahan-lahan memulihkan cedera tulang kaki Dongqi. 3 anak ular di sampingnya menatap Xian tanpa berkedip. 11 King dan Bi sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, Nanmo tampak aneh. Betina jelek itu. Ternyata dia seorang pemuja. Setelah perawatan dari Xian, Dongqi tampaknya merasa jauh lebih baik. Napasnya juga agak tenang. Kemudian, Xian mulai memeriksa lengannya. Sudah berapa hari lengannya patah? Dongqi sudah sadar ketika Xian merawat tulang kakinya. Dia sudah terbangun. Dia menutup mata dan menyipitkan bibirnya. Sudut bibirnya yang pucat bergetar sedikit. Sepertinya dia sedang menahan sesuatu. Xian langsung bertanya pada si bungsu. Beiji yang ditunjuk segera menjawab. "Ibu, lengannya si kakak sudah patah selama 15 hari. Sudah mulai terasa selama 15 hari. Namun, tulang tangan Dongqi tidak diperbaiki. Tulangnya bengkok. Dia hanya seorang anak ular berusia 5 tahun. Mengapa harus menanggung begitu banyak penderitaan?" Hati Xian terasa pahit. Dia memejamkan mata sejenak. Dia menekan semua rasa pahit di dalam hatinya. "Dongqi, ibumu akan menyetel tulangmu. Apakah kamu setuju?" Dongqi langsung mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Matanya penuh dengan ejekan dan ketidakpercayaan. "Betina jelek, aku memperingatkanmu.
Jangan bermimpi untuk menyentuhku. Hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya denganmu. Xian terdiam dan tidak berbicara. Saat itu, 11 King bertanya, apa itu menyetel tulang? Itu adalah mematahkan tulang dan menyusunnya kembali. Kelopak mata Dongqi bergetar. Jangan bermimpi untuk menyentuhku, jangan bermimpi untuk menyentuhku 000000. Ternyata betina jelek tidak ingin membantunya. Dia ingin menyiksanya. Membuatnya lebih sakit. Membuatnya merasa lebih menderita daripada mati. Sangat membenci. Mengapa dia adalah ibunya sendiri? Sangat membenci. Ibumu akan menyetelnya dengan baik. Jika kamu membenci ibumu, suatu hari, kamu akan memukul ibumu dengan tangan ini, ya? Melihat anak ular yang sangat membencinya ini, dia berpikir bahwa dia seharusnya benar-benar ingin membunuhnya. Lagi pula, tubuh asalnya dibunuh oleh putra tertuanya, Dongqi. Ibu dari keempat anak ular mengatupkan bibirnya. Dia tersenyum sinis pada dirinya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa Dongqi mungkin benar-benar akan membunuhnya di masa depan. Namun saat ini, dia bahkan masih ingin menyembuhkannya dengan baik. Dia menggenggam tangannya. Energi hijau sudah siap untuk dilepaskan. Kemudian dia memegang kedua ujung lengan Dongqi yang terpelintir. Hanya terdengar suara retakan. Es menggunakan kekuatannya sendiri. Dengan paksa mematahkan tulang Dongqi yang sudah patah kembali. Dia mematahkan lengan putranya. Dia juga mengoleskan obat antiinflamasi pada luka. Kemudian dia menggunakan papan untuk menjaga tulang tangan agar tetap stabil. Wajah pucat anak laki-laki itu karena rasa sakit. Namun dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Xian mengusap tubuhnya dengan air panas berulang-ulang. Selama dia tidak demam malam ini, maka tidak ada masalah besar. Selama malam dia hampir tidak beristirahat. Berbaring di tepi tempat tidur Dongqi. Mengamati suhu tubuhnya. Untungnya, fisik manusia setengah hewan itu sangat baik. Dongqi tidak mengalami demam tinggi. Masa berbahaya sudah berlalu. Xian yang lelah segera mencari tempat dan tertidur. Setelah terbangun, Biji sudah menyiapkan sup ubi jalar. Sama persis seperti yang dia buat sebelumnya. Si kecil dengan imut tersenyum. Dia menyajikan semangkuk sup ubi jalar untuknya. Ibu, makanlah. Xian mengambil sup ubi jalar. Dia juga tersenyum kecil kepada Bei Wu. Kebetulan merasa haus. Dengan memegang sup ubi, meminumnya secepatnya. Ternyata sekarang sudah sore. Sekarang sudah waktunya untuk istirahat. Dia terkejut dan segera duduk. Melihat Dongqi tidur dengan nyenyak. Barulah hatinya merasa tenang. Saat itu, dia memperhatikan tatapan Nanmo. Anak kecil kurus. Hanya terbaring di atas tikar jerami. Seolah-olah jika sedikit saja diberi tekanan, dia akan mati seolah-olah. Anak-anak yang begitu cantik. Bagaimana bisa tega untuk menjual mereka? Nanmo, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Anak yang mendengar perkataan itu terkejut. Dia bersembunyi di belakang sebuah batu besar di dalam gua. Melihat perlawanan dari anak-anak, dia masih merasa sedikit tertekan. Dia telah menjual kedua anak ini. Di mata kedua anak itu, semua pengalaman buruk mereka adalah akibat dari dirinya. Dia tidak bisa menyalahkan mereka. Xian menyeka keringat Dongqi lagi. Dia juga mencoba mengukur suhu dahi Dongqi. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia baru bangkit untuk pergi. Namun, baru saja dia melangkah pergi, Dongqi membuka mata kosongnya. Dia menggigit bibirnya. Air mata berputar di pelupuk matanya. Pada saat yang sama, terjadi sebuah kejadian besar di desa. Api suci di desa telah padam. Di dunia manusia setengah hewan, api adalah hal yang sangat agung dan suci. Kepala desa pertama membawa kembali api suci dari kota semua hewan, dan belajar cara menggunakan api. Sejak saat itu, cara mengendalikan api di suku Yanxiang hanya diketahui oleh kepala desa. Dari generasi ke generasi, api suci ada di hati suku Yanxiang. Adalah semangat hidup, adalah sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup. Namun kini api suci telah padam. Itu berarti desa mereka juga akan segera berakhir. Kepala desa tampak seolah-olah telah berusia banyak tahun dalam sekejap. Ketika Xian kembali dari hutan kecil, dia mendengar seruan serigala yang mendesak. Membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan segera berlari kembali ke guanya, mencari beberapa anaknya. Tetapi setelah melihat sekeliling, mereka semua tidak menemukan Dongqi. Dia bertanya pada Siking dan Nanmo. Kedua anak itu juga mengabaikannya. Hua juga tidak memperdulikannya. Jangan bercanda sekarang. Koreksi tulang Dongqi Cai belum lama ini. Jika bergerak sekarang, tulangnya akan kembali melenceng. Jadi sia-sia memperbaiki tulang. Beiji melangkah maju dengan imut. Dia menatap dengan wajah kecilnya yang putih lembut. Ibu, kakak tidak ada. Xian melihat sekeliling. Tidak melihat jejak perjuangan. Dia merasakan gelombang kemarahan dalam hatinya. Meskipun patah tangan dan kaki, masih harus pergi dariku. Benar-benar anakku yang baik. Ini adalah setelah dia datang ke dunia manusia setengah hewan. Pertama kali merasa begitu marah. Jika dibiarkan begitu saja, orang itu mungkin benar-benar hilang.
Hanya bisa membiarkan 11 King dan Beiji mencarinya terlebih dahulu. Tapi dia masih memiliki satu pertanyaan. Apa yang terjadi dengan suara serigala barusan? Beiji berbalik dan menjelaskan kepadanya. Api suci padam. Kepala desa memerintahkan untuk memanggil manusia setengah hewan yang berburu di luar kembali. Semua orang bersama-sama membahas cara untuk menyalakan kembali api suci. Ketika berbicara tentang hal ini, ketiga anak itu serempak menatap Xian. Xian memiliki kemampuan untuk menyalakan api. Namun, hal ini terlalu besar. Jadi, mereka tidak berani membicarakannya di luar. Namun, Xian tidak menunjukkan reaksi yang besar setelah mendengarnya. Biarkan urusan suku diselesaikan oleh suku. Mari kita cari Dongqi terlebih dahulu. Berdasarkan penolakan Dongqi terhadapnya, dia pasti tidak bisa menemukan Dongqi sendiri. Mari biarkan anak-anak mencoba mencarinya terlebih dahulu. Benar-benar menyerah. Sejak dia melintasi ke sini, dia terus mencari anak-anak. Suara serigala di luar gua terus-menerus. Mendapatkan hati orang juga membuatnya merasa kesal. Saat itu, Xiongro berlari dengan napas terengah-engah mendekat. Kepala desa berteriak meminta semua orang berkumpul. Xian menaruh sapu di tangannya. Melirik Nanmo yang bersembunyi. Mengikuti Xiong Nai keluar dari gua. Di luar gua ramai sekali. Kabar padamnya api suci menyebar ke seluruh suku Yanshang. Manusia setengah hewan tampak lesu. Xian melihat sekeliling. Apakah api suci seberapa penting? Dia tidak begitu mengerti. Xiong Nai dengan sabar menjelaskan pentingnya. Meskipun dia sudah menjelaskan betapa gentingnya situasi. Namun Xian masih tanpa acuh tak acuh. Xiong Nai merasa marah dan ngomel cukup lama. Seiring dengan berkumpulnya manusia setengah hewan jantan, terjadi fenomena aneh di desa. Yakni setiap betina dikelilingi oleh beberapa atau puluhan manusia setengah hewan jantan. Bahkan Xiong Nai mengelilingi sekitar 7-80. Dikelilingi sekitar 7 atau 8 bagian. Namun, Xian terlihat sangat sendirian. Hal ini membuatnya sangat istimewa. Sebagai betina yang terkenal jelek di suku, tidak ada jantan yang mau menjadikannya pasangan. Suku selalu memeliharanya. Namun, mereka juga meremehkannya. Bahkan anak-anak manusia setengah hewan ular yang dilahirkannya tidak diterima juga. Namun, Xian belakangan ini sepertinya mengalami sedikit perubahan. Dia mulai menjalankan tanggung jawab sebagai induk betina. Tidak hanya berjuang untuk penyakit cacing anak-anaknya, dia juga membawa Dongqi dan Nanmo pulang. Namun, semua orang masih menanti untuk melihat aibnya. Namun, tiba-tiba Tyson melompat dengan inisiatif. Langsung melompat ke belakang Xian. Kehadiran yang kuat membuat Xian tegang dan seluruh tubuhnya kaku. Dia mengendalikan dirinya. Perlahan-lahan menoleh dan mengangkat wajahnya yang penuh bekas luka. Aku Tyson. Di sini tidak ada jantan. Saya datang dengan perintah kepala desa untuk melindungimu. Saat itu Tyson melamar padanya. Xian khawatir tentang kondisi Beilin. Dia bahkan tidak melihat orang itu dan langsung menolak. Jadi, bagi Xian, ini adalah pertemuan pertama antara dia dan Tyson. Dia melirik sekilas pada pria berambut perak itu. Dia juga melihat betina yang dikelilingi jantan tidak jauh dari situ. Memikirkan bahwa ini mungkin adalah semacam aturan tak tertulis di dalam suku. Dia diam-diam menerima pengaturan ini. Tapi dia tidak tahu. Defaultnya, membuat betina lainnya di suku Yanxiang sangat cemburu. Tyson, jantan terkuat dan terpuji. Dengan betina terjelek dan terkurus, Xian. Apa kombinasi aneh ini? Tyson merupakan salah satu favorit yang terkenal di suku tersebut. Hampir semua betina pernah menawarkan diri untuk berpasangan dengannya. Namun dia tidak menerima satupun tawaran tersebut. Awalnya dia mengira semua pikirannya terfokus pada mencari kekuatan. Tidak berniat menjadi pasangan orang lain. Sekarang dia secara sukarela berdiri di belakang seorang betina. Ini membuat betina-betina lain yang hadir merasa tidak terima. Menghadapi tatapan tajam seperti pisau itu, Xian sama sekali tidak peduli. Dia tetap diam. Melihat sekeliling. Tidak ada anak Dongqi. Melihat Xiongro. Memberi tatapan peringatan kepada Xiongro. Jika beruang gemuk itu berani mengganggu anaknya, dia akan membuatnya bayar. Saat itu, Beiji berlari kecil menghampiri. Dia meraih Xian dengan wajah cemas. Ibu, kami sudah menemukan kakak. Kakak ingin membalas dendam. Dia ingin membakar gua Xiongro. Dongqi sekarang memegang api. Sebenarnya memiliki api tidaklah aneh. Di dalam gua Xian selalu ada api kecil yang menyala. Memudahkan untuk memasak kapan saja. Tapi kebetulan ada hari api. Api suci padam. Namun di tangan Dongqi ada makanan. Jika Dongqi melepaskan api ini, maka bagaimana api suci pada menjadi tak jelas. Mata Xian menyipit dan kemudian mengamati. Dia menggenggam tangan Beiji dan berlari cepat menuju rumah Xiongro. Saat ini, sebagian besar manusia setengah hewan di suku Yanxiang masih ada di alun-alun. Sekarang tidak ada manusia setengah hewan di depan rumah Xiongro. 11 King merasa takut dengan obor Dongqi. Namun masih menghalangi jalan Dongqi. Kakak. Jangan terburu-buru.
Dongqi pincang dengan ekspresi dingin. 11 King, lepaskan. Xiongro makan. Sekarang dia, tak mati pun masih layak untuk diminum. Dia sudah seperti beruang. Suara Dongqi. 11 King menggigit bibirnya, air mata hampir jatuh. Dia mengerti. Dia sangat memahami Dongqi. Manusia setengah hewan kehilangan tangan dan kaki. Tanpa kemampuan bekerja. Akan ditinggalkan oleh suku. Akan dimakan oleh binatang buas. Jika masih ada kesempatan untuk memilih. Untuk membalas dendam pada kesempatan terakhir. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya saja dia tidak mengerti. Mengapa hidup mereka sebagai saudara begitu menderita. Dia akhirnya melepaskan Dongqi. Dia tidak tahu apakah pilihannya benar. Mungkin di dalam hatinya dia dan Dongqi memiliki pikiran yang sama. Ingin menghancurkan ketidakadilan ini. Dongqi berjalan dengan pincang. Sampai di mulut Gua Xiongro. Cahaya api menerangi wajahnya yang pucat. Meskipun tubuhnya lemah dan wajahnya sangat pucat. Namun ekspresinya sangat tegas. Dia mengulurkan tangannya. Obor di tangannya hampir membakar Gua Xiongro. Namun, pada saat itu, suara tawa dingin terdengar dari belakangnya. Anakku, benar-benar cukup menjanjikan. Di usia yang masih begitu muda, berani meniru orang lain untuk membakar. Benar-benar layak menjadi penjahat besar di masa depan. Suara Xian terdengar dingin. Dengan sedikit rasa angkuh, kelopak mata Dongqi bergoyang pelan. Orang ini datang. Saat dia mengambil obor. Di dalam hatinya sebenarnya sedang bergumul. Mungkin dia hanya ingin menggunakan tindakan ini untuk menarik perhatian seseorang. Dia berharap, semoga orang itu adalah ibunya. Tapi sekaligus dia juga sangat menyadari. Wanita itu bahkan bisa tega menjualnya. Bagaimana mungkin dia peduli padanya? Tapi sekarang, dia benar-benar berdiri di depannya. Dia malah semakin marah. Kebakar yang saya buat tidak ada hubungannya denganmu. Melihat anak laki-laki malang di depannya. Xian marah dan tertekan. Mungkin yang ingin kau bakar bukan gua. Tapi adalah aku yang menjualmu kepada Xiongro. Jika kau benar-benar punya keberanian. Datanglah dan bakar aku. Kata-kata Xian semakin terasa menekan. Dongqi merasa tidak nyaman tertekan. Tiba-tiba dia merasakan sakit jantung. Dia berteriak keras kepada Xian. Aku memang ingin membakar MU. Aku benar-benar ingin membakar MU. Kenapa? Kenapa harus aku? Kenapa harus memukulku? Aku tidak takut tidak punya makanan. Juga tidak takut kelaparan dan kedinginan. Apalagi tidak takut dipukuli. Tapi kenapa kau mengkhianatiku? Pemuda itu mengamuk dengan marah. Ekspresi terluka itu terekam jelas di mata Xian. Perkataannya menyentuh hati Xian. Aku tidak akan menjualmu. Menjual Dongqi adalah urusan tubuh asal. Xian tidak akan menjual anaknya sendiri sekarang. Aku tidak percaya padamu. Kamu sudah menjualku. Betina jahat. Setelah bicara, Dongqi berjalan menuju gua. Xian hampir melompat dan langsung memeluknya. Sayangnya, obor jatuh ke tanah rumput. Dalam sekejap, api besar menyebar. 11 King dan Beiji semua ketakutan. Dongqi juga bingung. Dia melihat Xian dengan terkejut. Api adalah keberadaan yang sangat suci. Manusia setengah hewan sangat takut pada api. Bahkan melihat Xian memasak dengan api di gua. Beilin dan yang lainnya masih takut akan api. Xian segera mengambil selembar kulit binatang yang utuh di sampingnya. Lalu ia berlari menuju tumpukan api. Tapi jelas itu sudah terlambat. Saat itu, suara teriakan yang tidak menyenangkan tiba-tiba terdengar. Suara Xiongro yang telinga tersentak mendengar menggema di seluruh desa. Xian, kau betina jahat yang terkutuk. Mencuri garamku tidak cukup. Kau bahkan berani mencuri api suci. Kau membakar guaku dengan api suci. Suara Xiongro sangat keras. Manusia setengah hewan memiliki pendengaran yang sangat baik. Jadi dengan cepat, kepala desa datang. Semua jantan di desa telah tiba. Semua orang tidak percaya. Xian, wanita tertipis, terjelek dan terlemah di suku tersebut, justru menyalakan kembali api suci. Dan Xiongro, yang baru saja berteriak-teriak menyuruhnya pergi dari suku, justru menjadi objek yang ditinggalkan. Ketika kepala suku dan para jantan lainnya bergegas datang, Xian baru saja menyelesaikan satu sendokan pasir terakhir. Setelah kepala suku menyadari, ia tiba-tiba meratap. Oh langit, oh bumi. Api suci telah padam. Xiongro juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berteriak. Xian, kau benar-benar betina jahat. Kau berani mencuri api suci. Bahkan berani membakar gua saya dengan api suci. Suku Yanxiang tidak akan membiarkanmu lolos. Kepala desa akan menghukummu. Kau dan 4 anak ular yang menyebalkan itu harus pergi dari suku Yanxiang. Jantannya juga ikut berteriak. Menuduhnya sebagai agen rahasia yang dikirim oleh suku lain. Setelah kata-kata ini keluar, sekarang dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Bahkan tatapan mereka kepada Xian menjadi tidak ramah. Saat itu, Taisen kembali berdiri. Dia percaya Xian bukanlah betina seperti itu. Kepala suku menangis sambil meminta menyalakan kembali api suci. Sama sekali tidak ada pikiran untuk mendengarkan Taisen berbicara.
Namun, para orc mulai berbicara satu sama lain. Seseorang yang bahkan bisa menjual anaknya sendiri. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Selama bertahun-tahun suku telah merawatnya dengan percuma. Namun sekarang dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Tanpa memikirkan keselamatan seluruh suku. Betina yang buruk seperti ini. Mengapa masih membiarkannya? Dalam sekejap, seluruh gua bergema. Usir Xian, harus usir Xian. Namun, saat itu Tyson mengangkat kedua tangannya dan berdiri di depan Xian. Jika ingin mengusir Xian, usir juga aku. Bagaimana itu bisa? Tyson adalah prajurit pertama di suku tersebut. Di suku ini sangat dihormati. Bisa diusir. Dapat diusir. Tyson tahu itu tidak bisa. Dongqi melihat adegan di depan matanya. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu yang dia lakukan? Kenapa semua dituduhkan pada betina jahat itu? Dia pincang di satu kaki. Berteriak kepada para orc lainnya. Bukan dia yang melakukannya. Itu saya. Saya bertanggung jawab atas semua tindakan saya. Kalian berhak mengatakan dia. Namun tidak tahu kata-kata ini tepat sesuai keinginan Xiongro. Kalian lihat, apa yang saya katakan tidak salah, kan? Mereka sendiri pun mengakuinya. Kata-kata Xiongro diakui secara umum oleh orc di suku Yanxiang. Slogan untuk mengusir Xian kembali terdengar. Xiongro melihat Xian yang dijauhi oleh semua orang. Menunjukkan senyum kemenangan. Xian melihat pemandangan ini dengan dingin. Tiba-tiba, dia juga mulai tertawa. Jika kau mengusirku dari suku Rock, saya khawatir tidak akan dapat menyalakan kembali api suci dalam satu hari. Kepala suku yang penuh duka mendengar ini tiba-tiba hidup kembali. Dia langsung menarik Xian dan bertanya apa maksudnya. Xian pun tersenyum ceria. Xian tampak lesu, sambil tertawa saya bisa memadamkannya, tentu saja, ia akan menyala kembali. Mata kepala suku seketika bersinar. Dia melepaskan tangannya yang mengikatnya. Hanya dalam sekejap, kepala suku telah mempertimbangkan pro dan kontra. Berjanji selama Xian bisa menyalakan kembali api suci. Apapun permintaannya dia selalu setuju. Pada saat itu, Xian tersenyum dingin ke arah Xiongro. Xiongro tiba-tiba merasakan sensasi merinding. Tak heran, detik berikutnya, terlihat Xian menunjuk ke arahnya. Saya bisa menyalakan api suci. Tapi saya ingin dia pergi selamanya dari suku Yanxiang. Setelah kata-kata ini diucapkan, bukan hanya kepala suku, semua orang yang hadir terkejut. Betina di suku sudah sedikit, sambil mengusir Xiongro. Ini benar-benar membahayakan nyawa suku. Dia dalam kesulitan meminta Xian untuk mengganti syarat. Dia bahkan rela berlutut. Seorang kepala suku bahkan mengalah demi kebaikan bersama. Dia juga tidak ingin terjebak dalam kebuntuan. Jadi dia melirik Tyson dengan penuh rasa terima kasih. Seolah-olah mengatakan terima kasih telah membantuku tadi. Kemudian dia bertanya dengan suara keras. Tyson, kamu adalah pejuang dewa binatang. Bisakah kamu membantu menyalakan kembali api suci? Pria itu mengangguk dengan wajah memerah. Dia tidak mungkin menyalakan api suci. Xian itu seorang penipu. Dia sama sekali tidak mungkin menyalakan api suci. Xiongro gelisah seperti semut di atas wajan panas. Jika api suci benar-benar dinyalakan kembali olehnya, posisi Xian pasti akan melonjak dengan tajam. Di suku ini, tidak ada tempat untuknya. Dia berteriak memanggil jantan untuk menghentikannya. Namun, dia mendapat tatapan sinis dari orc lainnya. Betina memang pelit dan manja. Ini sudah diketahui oleh semua orang. Suku ini tidak terlalu besar. Semua orang juga tahu bahwa dia memiliki masalah dengan Xian. Namun di hadapan masalah besar, semua orang tetap bersikap rasional. Xian bahkan malas untuk memperhatikannya. Dia berbicara pelan kepada Tyson. Dia sangat pintar. Dia segera mengerti kata-kata wanita itu. Kemudian dia duduk tegak, mencari beberapa jerami, menyusun beberapa, lalu mengambil sebatang kayu. Dia mengambil pasir yang diberikan wanita sebelumnya. Menemukan Xian yang berbicara tentang bintang. Menggunakan jerami untuk menyentuh dengan lembut. Kemudian meniupnya dengan lembut. Semua orc yang hadir tidak berani bersuara. Seorang orc kecil ingin berbicara. Namun, dia ditutup mulutnya dengan erat oleh ayahnya. Api suci terlalu sakral. Setiap langkah untuk menyalakan kembali api suci. Mereka semua tidak berani melewatkan ini. Hanya terlihat jerami di tangan Tyson. Perlahan muncul beberapa api kecil. Tidak lama kemudian, jerami kembali menyala. Orc di suku Yanxiang terkejut sekali. Yang dapat mengendalikan api bukanlah dukun besar, melainkan utusan yang dikirim oleh dewa binatang. Semua orc serigala dan orc beruang secara bersamaan melolong. Suku Yanxiang diselamatkan. Xian mungkin tidak tahu bahwa tindakannya ini akan membawa dampak besar bagi sukunya. Tyson juga diam-diam mengawasinya. Wanita itu indah dan sederhana. Wanita ini cantik dan polos. Dalam dunia binatang yang berbahaya ini, di sekelilingnya bahkan tidak ada satupun jantan yang melindunginya. Dia telah memutuskan, harus melindunginya dengan baik. Setelah menyelesaikan urusan ini, dengan marah membawa Ci pulang.
Ibu Si menghitung kemarahan saat membawa Dongci pulang. Di dalam gua, anak kedua, Nanmo, seperti biasa bersembunyi di sudut. Dongci sedikit memucatkan bibirnya. Ia menggigit bibir bawahnya dengan erat. Ia duduk di atas tempat tidur dan membelakangi. Xian tidak bisa menahan untuk menggoda. Keberanian yang tadi kemana? Kenapa begitu pulang, bahkan tidak berani menatapku? Dongci tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahu si pemuda kecil bergetar. Seorang wanita yang dianggap lemah, jelek, dan terkecil di sukunya tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia segera berjalan mendekat. Anak kecil itu sudah memiliki mata yang merah. Air mata mengalir deras di wajahnya. Aku tidak mau kamu campur tangan. Dongci tidak hanya mendorongnya. Ia juga menyembunyikan wajahnya di dalam kulit binatang. Beiji berusaha meredakan suasana tegang ini. Ia segera menarik Xian. Ibu, aku lapar. Setelah seorang wanita yang dianggap lemah, jelek, dan terkecil di sukunya pergi, Nan mau keluar dari sudut. Ia naik ke tempat tidur dengan hati-hati. Ia dengan lembut menepuk punggung Dongci. Namun, entah bagaimana, Dongci tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengangkat kepala. Setelah Xian menyiapkan makan malam, menyadari bahwa kedua anak itu tidak mau makan bersamanya. Jadi dia meminta Beiji untuk mengambilkan satu porsi untuk mereka. Namun kemudian saat dia bersiap untuk mencuci piring, dia menemukan porsi Dongci tidak tersentuh di tempatnya. Xian menghela napas. Dia mengambil mangkuk nasi. Lalu dia memeluk anak kecil itu dengan erat. Dongci seketika bingung. Dia secara naluri ingin mundur. Namun, dia dipeluk dalam dekapan. Tidak bisa bergerak sama sekali. Saat itu, sebuah sendok kecil menjulur di depannya. Ayo, buka mulut. Entah mengapa. Dia secara alami membuka mulutnya. Saat sendok kecil Xian dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah dia sekali menelan nasi. Tiba-tiba dia merasakan rasa terhina di hatinya. Dia memuntahkan makanan itu. Aku tidak mau kamu memberi makan. Xian mendekat dengan senyuman sinis. Nak kecil, aku bukan memberimu makan. Aku sedang memaksamu untuk makan. Tidak bisa terlihat? Bukalah mulutmu. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Betina jahat. Betina jahat. Kau adalah betina terjahat di dunia. Xian saya tersenyum. Aku adalah bagaimana? Aku memberitahumu, aku tidak hanya memaksamu makan. Aku akan memaksa kamu memanggilku ibu. Tidak percaya? Coba saja. Dongci memukulnya dengan marah. Betina jahat? Tunggu saja. Tunggu sampai aku dewasa, aku pasti akan membalas. Tapi seberapa kuat si anak kecil itu? Xian merasa seperti sedang menggaruk gatal. Dia tertawa sedikit. Dia kembali memberinya makan selama sehari. Pada akhirnya, Dongci makan dengan sangat bersih. Keesokan paginya setelah bangun, Xian mulai mengacaukan barang-barang untuk berburu. Beiji melihatnya dengan ekspresi penasaran. Dia bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. Dia ingin pergi ke sungai. Ketika dia tahu tentang ibunya yang luar biasa, saat akan pergi berburu, dia bisa membuatnya sangat frustrasi. Ibu, berburu adalah pekerjaan kaum jantan atau betina hanya untuk bermain di rumah. Tidak perlu berburu. Namun, Xian sangat mengerti. Saat ini, makanan di rumah masih belum cukup. Keempat anak sedang dalam masa pertumbuhan. Dunia binatang bukanlah dunia yang damai. Harus menyimpan makanan untuk menghadapi berbagai risiko. Dia mengusap kepala kecil Bi sambil tersenyum. Tapi sekarang hanya saya yang bisa berburu di rumah. Ini adalah 11 king yang telah diam cukup lama dan akhirnya berbicara. Betina. Berhenti di situ. Dia bahkan tidak menyebut betina yang buruk. Menghilangkan kata buruk. Apakah ini bisa dianggap sebagai kemajuan sedikit? 11 king mengernyitkan dahi menatapnya. Betina tidak mungkin berburu. Tubuh mereka memang lemah. Mereka memiliki tubuh yang terlalu rapuh. Kekuatan mereka juga tidak besar. Bahkan kelinci telinga panjang pun tidak bisa mereka kalahkan. Dia akan pergi sekarang. Apakah dia akan membiarkan keempat anaknya tanpa perhatian? Perasaan tidak nyaman menyebar di hati 11 king. Dia menggigit giginya. Tidak tahu mengapa. Hatinya sangat marah. Namun Xian tetap meninggalkan gua. Melihat sosoknya yang menjauh, 11 king marah sampai menggigit giginya. Aku sudah tahu. Betina jahat itu tidak menginginkan kami lagi. Yang bersembunyi di sudut. Berbaring diam di tempat tidur tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Beiji juga merasa sangat gelisah. Sebenarnya bukan salah anak-anak ini tidak mempercayai Xian. Memang mereka sangat tidak merasa aman. Kakak ke-8, kakak kedua, kakak ketiga. Jika kalian ingin agar ibu tetap tinggal, maka kalian harus bersikap baik padanya. 11 king menggigit giginya. Pembuluh darah di wajahnya terlihat jelas. Dia marah dan merasa tertekan. Dia telah melakukan hal yang sangat berlebihan padaku. Aku tidak akan memaafkannya seumur hidupku. Beiji juga tidak tahu bagaimana menghibur 11 king. Dia akhirnya memilih untuk diam. Di sisi lain, di belakang gunung, Xian sedang menggali jebakan dengan sekop. Dia tidak tahu bagaimana beasmen lain berburu.
Namun, dia memiliki metodenya sendiri untuk berburu. Setelah liang tanah digali, dia menempatkan kayu dan rumput liar di atasnya. Dia berkeliling di hutan. Dia tidak memiliki rasa arah yang baik. Tidak berani berjalan terlalu jauh. Dia hanya bisa mencari di sekitar. Dia menemukan pohon yang berbuah ungu. Dia memetik buah ungu itu. Dia menjilatnya. Lidahnya terasa kebas. Mata Xian seketika bersinar. Buah rami, ini adalah buah rami. Nanti bisa digunakan sebagai obat bius saat pengobatan. Juga bisa dibuat menjadi bubuk anestesi dan sebagainya. Dia segera mencari daun besar. Dia memetik buah rami dan memasukkannya ke dalamnya. Buah ungu tidak besar. Dia memasukkan semuanya ke dalam ruangannya. Sumber daya tumbuhan di dunia binatang sangat kaya. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia akhir yang sumber dayanya miskin. Xian sangat bersemangat. Dalam perjalanan pulang, dia bahkan melihat selada raksasa setinggi manusia. Sekarang makan malam-malam ini sudah ada harapan. Dia membawa selada itu pulang seperti seorang pria yang kuat. Dia juga membawa seekor hewan dengan telinga panjang. 11 King dan Beiji yang mendengar suara gaduh. Mereka berdua langsung keluar dari gua. Melihat Xian yang pulang dengan hasil yang melimpah. Kedua anak itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Xian meletakkan selada besar di atas tanah. Dia bertanya kepada kedua anak kecil itu. Apakah kalian bisa mengolah kulit binatang? Beiji langsung tersenyum lebar. Ibu, aku bisa. Xian dengan hati-hati mengelupas kulit hewan telinga panjang menggunakan sisik ular. Sambil mengelupas, dia merasa kagum. Sangat hebat, sisik ular ini sangat berguna. Beiji saat itu sangat santai. Dia tersenyum bahagia. Ibu, tunggu sampai Beiji dewasa. Beiji berhasil menjadi manusia buaya kristal ungu. Nanti, sisik ular Beiwu akan untuk ibu. Xian mengelus kepala putranya dengan penuh kasih. 11 King berdiri jauh-jauh. Perasaannya sebelumnya tidak salah. Bei si pengkhianat ini ternyata berusaha menyenangkan betina jahat itu. Ah, pengkhianat. Tidak tahu malu. Xian menguliti seluruh kulit hewan telinga panjang. Beiji membawanya ke tepi sungai untuk diawetkan. Si keempat baru saja pergi. 11 King kemudian berjalan ke sebelahnya. Dengan tampang meremehkan. Jangan merasa Bei itu hebat. Mengawetkan kulit hewan adalah keterampilan dasar manusia buaya jantan. Bukan hanya dia. Saya dan kakak pertama serta kakak kedua bisa. Xian mendengar nada cemburu dalam ucapannya. Tapi bagaimana? Mengatakan itu satu hal. Melakukannya lagi adalah hal lain. Bagaimanapun, dia sekarang merasa Beiji sangat hebat. 11 King merasa ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Dia dengan bijak berjalan ke samping. Xian mencuci hewan telinga panjang itu dengan bersih setelahnya. Dia juga menambahkan sedikit garam kasar. Kemudian menggantungnya di cabang pohon di depan gua. Daging yang diolah dengan garam. Dengan cara ini, setelah dijemur, dapat disimpan untuk waktu yang lama. Sekarang adalah musim semi. Ini adalah musim di mana bahan makanan melimpah. Namun, di musim dingin, banyak jantan dewasa akan mati kelaparan. 11 King memeluk rasa bingung. Dia menatapnya dalam keheningan untuk beberapa saat sebelum berbicara kembali. Betina, apakah kamu akan memberitahu cara menyimpan makanan ini? Apakah harus memberitahu kepala suku? Jika suku tahu cara menyimpan makanan ini, banyak pejuang dewa binatang bisa hidup lebih lama. Xian tidak menjawab, namun bertanya balik. Apakah kepala suku dan para pejuang dewa binatang di suku memperlakukan kalian dengan baik? Apakah mereka baik kepada kalian? Beberapa hari ini, dia juga mengamati secara diam-diam. Kepala suku itu melakukan pekerjaan tanpa bias. Xiongro jelas tidak baik kepada anak-anaknya. Dan orang-orang lainnya. Dia belum dapat mengamati mereka. 11 King memalingkan kepala dan menghindari tatapan. Tapi dia tetap menjawab pertanyaannya. Orc di suku tidak terlalu baik kepada kami. Tapi kepala suku masih baik kepada kami. Terkadang kami merasa lapar. Kepala suku juga akan memberi kami makanan. Setelah mendengar itu, Xian merasa lebih tenang. Mengenai apakah akan memberitahu kepala suku tentang cara menyimpan makanan. Dia akan mempertimbangkannya. Dari 11 King, dia mengetahui kesulitan musim dingin di dunia binatang. Xian mulai mengolah selada. Setengah batang dapat dibagi menjadi yang bisa dimakan hari ini dan besok. Setengah selada lainnya dia rencanakan untuk dikeringkan menjadi sayur kering. Saat itu, si kecil Beiji juga kembali. Melihat tangan kecilnya yang merah-merah. Tong Yan tidak bisa menahan rasa sakitnya. Nak, kamu telah bekerja keras. Beiji menggelengkan kepala. Dia sangat senang bisa membantu ibunya. Binatang telinga panjang di dunia binatang sangat besar. Dia menunjuk ke arah si bungsu. Seharusnya bisa membuat 2 rok kulit hewan putih salju. Setelah perhitungannya selesai atau setelah menghitung dengan baik. Tetapi bagaimana cara menjahitnya adalah sebuah masalah. Saat itu, Bei mencabut beberapa helai rambutnya untuk Xian. Ibu, kamu gunakan ini untuk merangkak. Rambutnya yang putih bersih. Justru sangat cocok dengan bulu kelinci beranjak putih ini. Dalam sekejap,
Dua rok binatang kecil yang lucu sudah selesai dibuat. Bi, datanglah dan coba ini. Si bungsu tidak bisa mempercayainya. Ibu, apakah kau membuat ini untukku? Baiklah, lihatlah bagaimana rok kulit binatangmu sudah robek. Di bawah tatapan iri 11 King, Bei mengenakan gaun baru dari salju dengan baik. Seluruhnya terlihat sangat lucu. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah yang dibuat ibunya untuknya. Bibir kecilnya bahkan sampai merekah ke belakang telinga. Namun dalam detik berikutnya, dia tidak bisa mengendalikan